menjadi satu hal yang luar biasa penting. Ini satu hal yang kita perlu syukuri karena di hari Ahad ini Allah izinkan kita, bukan saja Allah izinkan ya, Allah izinkan berarti kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kesehatan untuk bisa duduk bersama kemudian mengkaji satu topik penting tentang membaca, tapi dari perspektif yang berbeda, mungkin dari perspektif yang selama ini kita baca mungkin karena disuruh guru di sekolah atau disuruh dosen atau untuk menyelesaikan tugas skripsi, tesis, disertasi, penelitian dan lain sebagainya. Tapi kita mencoba membaca untuk melihat perspektif membaca dari sudut pandang yang lain yang sebagaimana agama kita ajarkan. Nah, kita bersyukur pertama Allah izinkan itu, yang kedua Allah juga gerakan hati kita, karena hati ini kan Allah yang mengendalikan. Hati ini Allah yang kendalikan, dan ini akhir pekan ya, weekend. Ada berapa banyak orang di weekend ini yang mungkin aktivitasnya malah tidak berkaitan dengan hal yang positif. Dan itu satu hal yang perlu kita syukuri. Yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Allah gerakkan hati kita untuk bisa beraktivitas pada hal yang positif. Ini kita perlu banyak bersyukur. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah semoga setiap kali kita bersalawat kepada beliau, Allah berikan, Allah tumbuhkan terus rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan rasa cinta itu terbukti pada kemauan kita dan keinginan kita untuk mengikuti beliau. Dan cara mengikutinya adalah yang pertama dengan mengilmui dulu, dengan mengkaji dulu Nabi Muhammad sejarahnya seperti apa yang beliau lakukan, bagaimana dakwahnya, bagaimana hakikatnya, cara berpikir seperti apa. Nah, semua itu kita pelajari, kita kaji, dan kemudian kita aplikasikan ke diri sendiri, dan kemudian di keluarga kecil kita. Dan semoga setiap kali kita bersalawat, Allah mudahkan kita untuk itu. Kenapa? Karena Rasul itu diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Artinya ketika kita kan satu bagian dari alam ini, ketika kita tidak menjadikan Rasul sebagai panduan, maka kita tercabut dari rahmat itu. Wa ma arsalnaka, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini kalau lihat ayat Quran ini, pilihan katanya, susunan kalimatnya itu luar biasa. Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau kita mau sederhanakan, mungkin kalimatnya bisa arsalnaka rahmatan lil alamin, kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat untuk semesta alam. Tapi kenapa Allah tambah dua kalimat negatif, tidak dan kecuali? Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini hal yang perlu kita pikirkan, artinya adalah rahmat untuk semesta alam itu hanya ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. Artinya kita hanya akan mendapat rahmat jika satu saja caranya, tidak ada cara yang lain. Jika kita mengikuti setiap step yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu saja. Karena itu kalimatnya dan tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Artinya tidak ada rahmat lain kecuali lewat situ saja. Maka ketika kita memilih hidup tidak sesuai dengan aturan yang Rasulullah SAW lakukan, ajarkan, maka pembahasan rahmat itu tercabut dari situ. Tidak ada pengkajian rahmat di situ. Itulah kenapa kita perlu jadikan semua keluarga kita, aktivitas kita, anak-anak kita, pendidikan kita, sampai pengelolaan keuangan kita, itu perlu sesuai bimbingan Rasul. Supaya apa? Supaya setiap lini hidup kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Dan kalau dapat rahmat dari Allah, udah tenang, udah hidup kita. Allah akan berikan rahmatnya untuk kita, baik di dunia dan di akhirat. Ini sebenarnya kakak saya minta kajian pembahas buku. Waktu lalu, sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, kakak saya Nija minta mengkaji buku untuk komunitas membaca, dan beliau tanya buku yang pernah saya baca apa, kemudian saya sampaikan beberapa buku dan tidak ada yang berbahasa Indonesia, berbahasa Arab semua. Nija nanya, yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Indonesia apa ya? Terakhir saya baca bahasa Indonesia itu cuma novel. Kenapa saya baca novel? Karena bahasa di novel itu menarik ya. Saya kalau sudah membaca novel, selesai baca novel, saya bisa nulis itu, rasa bahasa novelnya itu bisa tertuang, sedikit banyak bisa tertuang dalam tulisan saya. Saya kalau baca novel Buya Hamka, maka bahasa Indonesia saya kayak sastra Melayu. Nah, kalau saya baca novel tertentu, misalnya kayak Andrea Hirata, maka ada rasa dari cara penulisan novel itu yang tertuang di cara saya menulis. Kan itu saya baca novel, lebih senang baca novel untuk bahasa Indonesia karena lebih banyak bukan saja ke jalan cerita ya, karena jalan ceritanya dalam pikiran saya tahu ini fiksi nih. Saya nggak bisa terlalu masuk, terlalu menghayati ke dalam itu juga, ini kan cerita ini fiksi, fiktif gitu. Bagian kepala saya yang lain bilang
oh saya harus masuk ke dalam jalan cerita ini, bagian kepala saya yang lain mengatakan enggak, ini fiktif, nggak usah masuk-masuk amat. Cuman yang saya ambil yang sangat baik itu adalah di novel itu termasuk buku yang sampai hari ini menurut saya buku bahasa Indonesia yang cara penulisannya paling bagus, paling menarik, mengalir dan lain sebagainya. Kita baca buku-buku yang lain itu kadang-kadang dari sisi cara berceritanya, alurnya itu kadang-kadang agak kaku, keras, nggak ngalir dan lain sebagainya. Tapi novel itu memang didesain untuk mengantarkan alur cerita. Sebab kalau di novel alur ceritanya nggak bagus, kemudian bahasanya nggak mengalir, apa yang diharapkan dari novel? Itu cerita fiksi soalnya. Tapi kalau dari buku lain, misalnya kita baca buku fikih bahasa Indonesia, dan alur ceritanya, jalan ceritanya nggak bagus, setidaknya ada poin-poin yang kita bisa ambil di situ. Tapi kalau di novel memang hal yang kekuatan mereka memang di sastra, di artnya itu. Oh, judul novelnya apa, Ustaz? Oh, banyak. Novel apapun yang saya suka, di antara novel yang saya suka kalau bahasa Indonesia itu novelnya Buai Hamka. Saya baca bolak-balik tuh, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Naungan Ka'bah. Ada beberapa novel beliau tuh, cari aja di ini sudah banyak kayaknya di Google Playbook udah banyak. Atau dijual di tempat umum juga, di online juga banyak gitu. Saya juga baca novelnya Andrea Hirata, itu bahasanya karena saya dari Sumatera ya, dan saya sedikit lebih cepat relate dengan novel-novel yang ditulis oleh orang Sumatera. Buya Hamka dari Minang, Andrea Hirata dari Bangka Belitung. Jadi rasa Melayunya sangat terasa. Ya. Dan itu nggak bisa selera saja, itu terkait dengan selera saja. Nah, ketika ditanya buku bahasa Indonesia, saya bilang nggak ada buku bahasa Indonesia yang saya baca, yang barusan saya baca. Tapi ada di buku bahasa Inggris. So, buku Inggris nggak apa-apa. Jadi saya baca, saya diminta untuk bahas buku ini, bukunya Ustaz Nauman Halil Khan, Revive Your Heart, Putting Life in Perspective. Artinya itu revive your heart, perbaharui kembali hatimu, putting life in perspective, meletakkan hidup kembali pada perspektif yang seharusnya. Jadi mungkin ini yang akan kita baca. Tapi sebelum itu, saya nggak tahu nih apakah kita bisa masuk ke buku ini, atau nanti masuk ke buku ini apa di sesi berikutnya. Sebelum itu saya perlu sampaikan mungkin satu hal yang kalau saya mengkaji apapun, sebenarnya bukan saya, kita muslimin itu ketika ngapa-ngapain itu segala sesuatu itu kita perlu menanyakan kenapa sih saya sholat, kenapa saya sholat? Saya beragama Islam, kenapa saya beragama Islam? Karena kebetulan bapak ibu saya muslim, nggak cukup. Nggak cukup gitu. Kalau kebetulan bapak ibu saya muslim, maka betul orang yang dilakukan orang Hindu agama lain ya betul. Karena bapaknya Hindu, bapaknya Kristen, ya dia juga Kristen. Kita perlu alasan lain yang sangat kuat, karena itu adalah hal yang kita syukuri Allah membuat kita lahir di keluarga yang muslim, tapi itu nggak cukup. Kita harus kaji terus, kenapa Islam itu apa, kajiannya apa. Nah, saya selalu menanyakan ke diri saya tentang kenapa sih saya melakukan ini, dan itu kita harus punya jawaban yang kuat, jawaban yang sangat kokoh untuk menjawab kenapa itu, dan kelanjutannya apapun yang kita lakukan setelah jawaban kenapa itu bergantung pada jawaban itu. Jadi kalau jawaban dari kenapa itu nggak kokoh, selanjutnya ya nggak kokoh juga, udah santai-santai aja. Tapi kalau pembahasan pertanyaannya kenapa ya bisa dijawab dengan clear, kokoh, kemudian jernih, jelas, maka semua step yang kita lakukan setelahnya itu juga akan kokoh, juga akan jernih, juga jelas apa yang akan dilakukan. Tapi kalau dia nggak clear ya nggak clear juga. Karena itu ini sebenarnya hadis Rasul ya, Rasul yang mengatakan. Oh, di hadis Arba'in Nawawiyah ada hadis 40 hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama hadis, ulama besar. Beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim itu kitab paling otentik kedua setelah Sahih Bukhari. Kalau kitab yang bukan kitab Al-Qur'an. Jadi kitab paling otentik nomor 1 di dunia itu kitab Sahih Bukhari, yang nomor 2 Sahih Muslim. Beliau mensyarah hadis-hadis di Sahih Muslim. Dan untuk orang selevel Imam Nawawi, ketika beliau misalnya kita nih, di antara kita ada orang yang sangat expert di satu bidang. Saya sangat paham sekali tentang bagaimana membuat botol minuman. Ini ada botol minuman dekat saya. Bagaimana membuat, saya udah 50 tahun berkecimpung di bisnis ini, dan bagaimana cara membuat botol minuman. Cuma dikasih aturan, coba berikan tips bagaimana membuat dan membuat botol minuman terbaik dan membuat dia laris di pasaran hanya dengan 40 syarat, nggak boleh lebih. Dari semua pengalaman saya yang 50 tahun itu, memang puluhan tahun itu, pasti ada ribuan cara yang sudah saya coba menarik semuanya, tapi hanya boleh 40. Mungkin kondisinya Imam Nawawi seperti itu. Imam Nawawi punya mengkaji hadis itu ribuan, bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu. Bahkan bisa jadi jutaan hadis. Di antaranya ada yang tidak sahih langsung dibuang, ada yang sahih langsung dikaji. Nah, dan Imam Nawawi memutuskan untuk membuat 40 hadis saja. Berarti ini hadis ini pilihan dari semua pilihan. Dan hadis itu hadis Nabi. Semua ucapan Nabi itu istimewa. Beliau terpaksa memilih mana yang paling istimewa atau paling pas ditaruhkan di sini, dan itu akan berguna untuk masyarakat. Beliau susunlah 40 hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian setelah beliau susun itu,
PR berikutnya adalah yang mana yang sudah ditetapkan nomor satu. Karena nomor satu urutan itu penting. Dalam Islam itu tidak ada susunan dalam Islam itu yang kebetulan. Dalam Islam itu ulama-ulama muslimin, ulama muslim itu selalu mendesain sesuatu itu ada maksudnya. Ketika ini ditaruh di urutan pertama, berarti ada peran penting kenapa ini ditaruh di urutan itu. Maka ulama muslimin generasi berikutnya mengkaji sampai pada level, ini cara kita baca buku ya, mengkaji sampai pada kenapa penulis buku ini naruh ini di nomor satu. Kenapa ini di nomor 2? Kenapa ini di nomor 3? Itu pembahasan penting. Dan semua ilmu itu didapat dari bagaimana cara mereka membaca Quran dan memahami Quran. Nah, yang pertama itu ditaruh di Imam Nawawi, ternyata hadisnya tentang pembahasan yang barusan kita bahas. Kita harus clear menjawab kenapa saya melakukan ini. Imam Nawawi mencuplikan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap individu itu apa yang dia niatkan, bukan apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia niatkan. Itu untuk dia. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa niat itu kan sebenarnya jawaban dari kenapa. Niat itu kan kenapa sih saya melakukan ini? Niat saya apa? Karena itu setiap memulai sesuatu dalam aktivitas kita muslimin itu kita harus clear dulu. Kenapa sih saya melakukan ini? Kenapa saya baca ini? Nah, dalam hal kita membaca buku juga, termasuk buku ini, pertanyaannya adalah sebelum kita masuk ke buku ini, pertanyaannya adalah kenapa saya baca buku? Nah, itu kita perlu tahu. Kalau kita lihat kenapa sebagai Muslim, maka jawaban dari kenapa itu akan sangat indah kalau kita memulainya semua dari Quran. Allah bilang apa tentang itu, maka itu yang kita cari. Allah bilang apa tentang pendidikan, kenapa sih saya pendidikan seperti ini, Quran ngomong seperti apa, atau hadis Rasul menunjukkan seperti apa. Oh, kenapa saya menikah, Quran bicara tentang pernikahan seperti apa. Oh, kenapa saya kalau sebagai perempuan, sebagai ibu, kenapa saya menjadikan anak itu prioritas nomor satu dibanding semuanya apapun yang lain. Mau saya punya kapasitas mampu dalam menghandle bisnis dan lain sebagainya, mau pendidikan saya tinggi dan sebagainya, kenapa saya jadikan anak-anak kandung saya sebagai prioritas nomor satu. Nah, kita perlu kembalikan jawaban kenapa itu pertama kali ke Al-Quran. Karena Al-Quran menjawab semuanya. Al-Quran itu disebut dengan Al-Quranul Karim. Kita semua tahu ya Al-Quranul Karim. Karim itu artinya mulia. Cuman kata mulia dalam bahasa Arab bukan cuma karim. Ada kata lain yang aziz itu juga mulia. Kemudian ada banyak kata dalam bahasa Arab yang disebut mulia. Kenapa karim disebut mulia? Karim itu mulia karena satu hal spesifik. Dia berbeda dengan aziz. Aziz itu mulia karena gagah perkasa. Itu aziz. Tapi kalau karim, itu mulia karena kedermawanan. Dan Al-Quran itu disebut Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia karena Al-Quran itu dermawan. Al-Quran itu selalu memberikan apapun yang kita minta. Apa yang dikasih Quran? Quran memberikan semua jawaban atas apapun yang kita minta. Sampai Ibnu Abbas itu mengatakan, Ibnu Abbas itu kan ahli tafsir. Ahli tafsir yang terbaik di seluruh alam semesta. Kalau yang bukan Nabi ya. Karena Ibnu Abbas itu hidup di masa Nabi sampai orang selevel Abu Bakar, Umar itu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsiran satu ayat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa saya kalau mengkaji Quran, saya mendapatkan semua jawaban dari segala macam pertanyaan. Sampai-sampai kalau tali kekang tali unta saya itu hilang, saya bisa dapat jawabannya di Quran. Nah, pertanyaan kok kita nggak bisa dapat jawabannya karena kita menggali Quran tidak seperti Ibnu Abbas melihat Quran, membaca Quran. Nah, Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Artinya semua pertanyaan kita, Al-Quran sudah menjawab itu. Maka kalau kita bertanya tentang ini komunitas atau kenapa saya membaca, kita perlu kembalikan dulu. Jadi saya pikir saya husnuzon ya, mudah-mudahan di antara kita sudah lulus kuliah semua, jadi kita nggak ada yang membaca karena disuruh bikin tesis, disuruh bikin skripsi, disuruh bikin disertasi, dan sebagainya. Kita membaca untuk hal yang Al-Quran sampaikan. Yang pertama, semua kita sudah familiar. Semua kita sudah familiar, sudah tahu sekali, sudah paham bahwa wahyu yang pertama turun untuk umat Islam itu, dan kalimat pertamanya adalah Iqra. Ini luar biasa nih, kalimat pertamanya itu adalah Iqra. Ini ceritanya kalau di sejarah Rasulullah SAW ketika Rasul beruzlah itu, kemudian wahyu datang, kemudian disebutkan wahyu datang pertama kali itu menyebutkan kata Iqra, bacalah Muhammad. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan Nabi Muhammad membaca dan Muhammad tidak bisa baca itu, perlu kita tahu bahwa Quran itu adalah wahyu terakhir turun untuk umat manusia. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu wahyu turun kepada Nabi Musa, turun wahyu kepada Nabi Ibrahim, Suhufi Ibrahim wa Musa, turun wahyu kepada semua nabi sebelumnya wahyu turun.
Dan wahyu terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak ada sama sekali sampai hari kiamat wahyu itu turun. Jadi dulu tuh setiap generasi itu, apalagi sejak Nabi Ibrahim kan minta doa kepada Allah, semoga anak keturunan saya dijadikan nabi semuanya. Maka setiap generasi di keturunan Nabi Ibrahim itu adalah nabi. Dari garis Ishak, dari garis Ishak nabi, dari garis Ismail dan Ishak satu garis. Ishak, Yakub, Yusuf, terus baru itu. Bahkan Yakub punya anak Yusuf dan Benyamin, ada menyebutkan Benyamin itu jadi nabi juga nanti. Dan justru terus sampai ke bawah, itu semuanya nabi setiap generasi. Dan setiap nabi dan rasul itu Allah berikan wahyu. Nah, kemudian nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu paket wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, ini yang terakhir. Setelah ini tidak akan pernah ada lagi wahyu yang turun kepada umat manusia. Mau hidup manusia ribuan tahun setelah itu nggak akan ada wahyu apapun yang turun setelah itu. Terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari satu paket wahyu terakhir turun ini, Allah taruh pembahasan pertamanya itu kalimatnya itu menarik kalau kita lihat. Allah pilihkan kalimat pembukanya itu Iqra, bacalah. Nah, mungkin kita mikir kenapa Allah nggak pilih sholatlah. Allah nggak pilih puasalah di Ramadan. Allah nggak mengatakan belajarlah. Allah katakan pilih Iqra. Ini kalimat yang sangat penting, kalimat yang perlu kita baca, yang perlu kita ketahui. Wahyu pertama turun ini hal yang agung ya, karena Quran itu ucapannya Allah. Dan ketika Allah berbicara kepada manusia untuk yang terakhir kalinya, kan wahyu itu kan ucapan Allah kepada manusia untuk terakhir kalinya. Setelah itu Allah tidak bicara lagi kepada manusia sampai hari kiamat. Dan Allah ucapan pertama kali itu adalah Iqra, bacalah. Dan ulama menggali ini. Ulama menggali pembahasan ini, dan pembahasan ini luar biasa besarnya. Poin pentingnya adalah di sini bahwa umat Islam ini memang harus menjadi umat yang membaca. Harus menjadi umat yang membaca. Dan kata Iqra tetap disampaikan sekalipun Nabi Muhammad itu seorang an-nabi al-ummi, seorang nabi yang ummi. Nabi ummi itu artinya seorang nabi, seorang Rasul SAW itu adalah seorang nabi yang tidak bisa membaca. Kenapa ummi? Karena dari kata itu artinya ibu. Jadi ummi itu orang Arab menyebut kata tidak bisa membaca itu, buta huruf itu dengan ummi, artinya orang itu seolah-olah dia baru lahir, baru keluar dari perut ibunya. Dan dia nggak tahu apa-apa, innocent, udah nggak tahu apa-apa, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena itu disebut dengan kata ummi. Disebut dengan kata Rasul itu Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca. Tapi sekalipun Nabi Muhammad nggak bisa baca, wahyu pertama turun tetap Iqra. Saya ketika membaca ayat ini, saya merasa, ini kayaknya ayat ini lebih cocok untuk kita ketimbang untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita semua yang hadir di sini pasti bisa baca. Kita nggak akan bertemu di Zoom ini kalau nggak bisa baca. Jadi ini bukti bahwa pertama sekali kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan untuk Nabi Muhammad saja. Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat manusia. Dan kita tuh lebih pantas kita yang disuruh membaca ketimbang Nabi Muhammad yang nggak bisa baca. Tapi wahyu itu tetap turun. Nah, maka di sini satu hal yang penting kita perhatikan di sini adalah Islam ketika memerintahkan umatnya untuk melakukan satu hal, dan hal pertama itu adalah kita disuruh untuk membaca. Dan rentetan dari membaca ini panjang. Rentetan artinya setelah membaca itu, kita disuruh mencerna apa yang dibaca, memikirkan, merenungi apa yang dibaca. Maka nanti ada namanya tadabbur dalam Quran, ada yang namanya, kalau untuk Quran ya, ada membaca qiraah, tilawah, tahfidz, kemudian tadabbur, kemudian tafsir, kemudian ta'lim, dan lain sebagainya. Ada urutannya banyak. Jadi ada banyak aktivitas yang dilakukan dimulai dengan kata membaca. Jadi dalam Quran, dalam Islam, untuk kita muslimin, membaca itu bukan tunggal kita membaca, kemudian mengkoleksi semua bacaan itu ditumpuk lah. Ini list bacaan saya yang sudah terbaca, ini 40 buku nih dalam satu bulan ini. Satu bulan kemarin terbaca 20 buku. Itu bagus? Ya, bagus. Cuman itu nggak cukup dalam muslimin. Bagi muslimin, kita nggak cukup kita membaca saja. Ada hal penting yang lain. Kenapa demikian? Karena kita lihat fakta hari ini. Hari ini, negara yang punya tingkat membaca paling tinggi di dunia itu negara apa? Saya minum dulu. Saya nggak tahu negara apa. Mungkin Jepang, mungkin Amerika. Kalau kita lihat di berita atau di TV-TV itu, orang Jepang itu di kereta baca buku dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua adalah, kalau memang membaca itu perintah Quran, berarti membaca itu sangat bagus, membaca sangat keren, membaca itu memberikan kebaikan untuk diri kita. Kenapa di negara yang literasinya tinggi, itu tingkat bunuh dirinya juga tinggi? Atau tingkat stresnya juga tinggi? Lebih tinggi ketimbang negara
yang tingkat literasinya rendah. Negara tingkat literasi, taruhlah negara di Afrika. Negara di Afrika itu ada orang mati karena kelaparan dia. Tapi belum ada berita bahwa ada orang mati di Afrika karena stres. Mati bunuh diri karena stres itu belum jarang, atau kalaupun ada itu jarang sekali. Tapi orang mati karena stres di negara-negara yang tingkat literasinya tinggi banyak, bukan main banyaknya. Nah, kenapa itu terjadi? Sementara perintah Al-Quran yang pertama kali turun itu harus membaca. Artinya ada yang salah dengan cara kita membaca. Kita mengambil kata itu, ternyata membaca itu menjadi hal yang sekedar formalitas dan lain sebagainya. Dalam Islam, kita nggak disuruh cuma membaca saja. Kalau cuma membaca saja, ya bahkan Rasul SAW nggak bisa baca. Dan jawaban Rasul kan ketika dipeluk sama Jibril itu, Iqra. Jawaban Rasul clear, ma ana biqari. Saya itu bukanlah seorang qari. Rasul tidak mengatakan ana la aqra. Kalau sama saya tidak bisa baca, artinya saya belum bisa baca. Tapi Rasul mengatakan ma ana biqari. Qari itu artinya isim fa'il, ya. Artinya ya permanen, saya itu memang nggak bisa baca. Nabi Muhammad bilang seperti itu. Nah, artinya ketika perintah Iqra turun kepada orang yang nggak bisa membaca, ada hal lain. Hal pertama kita ambil yang perintah baca, itu clear. Hal yang kedua setelah itu adalah ada hal lain bersamaan dengan perintah ini yang Allah berikan. Baru nanti kita mendapatkan di Al-Quran bahwa yang disuruh baca pertama adalah ayatnya Allah. Ayat Allah apa saja? Ayat Allah yang pertama yang kita sudah jelaskan di Quran itu ayat Allah semua. Tapi ayat Allah yang lain ada. Allah mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di alam semesta ini ada ayat-ayat bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian ada ayat juga. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak memaksimalkan fungsi otak itu untuk membaca ayat yang ada di alam semesta dan membaca ayat yang ada di dalam diri sendiri. Jadi Iqra itu banyak, dan ayat yang ada dalam Quran dengan ulama juga ada 3 ayat. Ada al-ayah al-maktubah, ayat yang tertulis. Ada ayat yang manzurah, ayat yang terlihat. Ada ayat mansyurah itu ayat yang tersebar di alam ini. Dan semua ayat Allah itu satu sama lain saling terkonek. Satu sama lain ayat Allah itu sangat terhubung. Ayat Allah yang ada di Quran dengan ayat Allah yang ada di alam semesta itu sangat terhubung. Itulah kenapa nenek moyang kita, banyak di antara mereka yang tidak cuma tahu baca Quran, nggak bisa terjemahin malah. Cuma tahu bisa baca Quran saja. Tapi mereka punya filosofi alam yang sangat dalam. Filosofi alam yang sangat dalam yang kita kaji itu ketemu dengan Quran. Contoh yang terkenal itu, ilmu padi makin berisi makin merunduk. Wah, itu kan ilmu sangat Qurani sekali. Kenapa? Karena orang tua kita itu mengamati alam, dan dari alam mereka belajar. Nah, jadi alam itu ayatnya Allah, yang mengamati itu dekat dengan fitrah, kloplah ketemu. Dan ketika orang ulama mengkaji Quran, itu ketemu hal yang sama juga. Jadi antara ayat Allah yang tertulis dalam Quran dengan ayat Allah yang ada di alam semesta itu terkonek satu sama lain. Jadi kalau kita jadikan hidup kita panduannya adalah Quran, maka kita akan terkonek dengan semesta ini. Masalahnya hari ini, kita tidak mentadaburi 2 ayat itu. Kita tidak mentadaburi ayat yang ada di Quran, satu. Yang kedua, kita juga tidak mentadaburi ayat yang ada di alam semesta. Hari ini kan waktu berjalan begitu cepat. Saking cepatnya kita nggak punya waktu untuk merenungi diri sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian. Gitu. Saking cepatnya waktu, kita juga nggak punya momen untuk merenungi diri sendiri. Ketika kita ada momen 5 menit aja untuk merenungi diri sendiri, itu udah waktu kita langsung dikuasai oleh handphone. Iya, jujur aja Bu ya. Ketika ada waktu kosong 5 menit langsung ambil HP, main HP. Nggak terasa 5 menit itu jadi 2 jam. Udah 2 jam aja kelewat. Maka kita perlu bersyukur bahwa Allah wajibkan sholat 5 waktu. Kalau Allah nggak wajibkan sholat 5 waktu, udah nggak ada momen hidup itu. Di tengah kesibukan hari ini, dan ketika waktu senggang ada, waktu kita langsung dikuasai oleh handphone. Tinggal nggak handphone pasti tidur. Cuman waktu orang mandi dan tidur doang tuh waktu nggak. Alhamdulillah kita bersyukur Allah wajibkan sholat 5 waktu. Jadi nggak kewajiban, itu kebutuhan kita semuanya. Jadi kalau nggak ada sholat 5 waktu, kita nggak benar-benar nggak punya waktu untuk diri kita sendiri. Boro-boro kalau untuk agama ini dan lain sebagainya. Nah, pertama Allah sebutkan pertanyaan berikutnya, kenapa membaca? Orang membaca, tapi setelah dia membaca itu tidak ada apa-apa. Bahkan datanya bisa jadi kita lihat negara dengan tingkat literasi yang tinggi, tingkat membaca yang tinggi, itu penduduknya punya tingkat stres yang lebih tinggi daripada negara-negara yang nggak bisa baca. Atau simpel saja, daerah yang tingkat literasinya tinggi di Indonesia dibandingkan dengan daerah yang tingkat literasinya rendah di Indonesia, itu clear lah.
daerah kota lah, daerah Jakarta, Bandung, Jabodetabek, itu tingkat bacanya pasti lebih tinggi daripada orang-orang yang di pelosok Jawa sana, pelosok Sumatera sana, pelosok Kalimantan, Sulawesi sana. Tapi kita lihat orang-orang yang tingkat stresnya tinggi, yang di pelosok sana atau yang di kota. Satu tingkat literasi tinggi, kenapa tingkat stres juga tinggi? Berarti ada yang salah dalam cara kita membaca. Karena itu Allah mengatakan setelah kata Iqra, Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb engkau yang telah menciptakan. Nah, di sini baru kita lihat cara muslimin membahas tentang membaca, itu cara mainnya beda. Ketika kita membaca, kita tidak sekedar membaca. Ini pembahasan ini memang paling pas dengan Quran. Tapi saya lihat cara kita membaca Quran, cara ulama mentadaburi Quran, kalau kita ambil bagaimana cara ulama mentadaburi Quran, cara itu kita ambil. Kemudian kita masukkan tentang bagaimana cara kita membaca Quran, diturunkan levelnya sedikit. Kenapa turunkan levelnya? Karena kalau Quran yang kita baca itu levelnya itu adalah wahyu yang absolut kebenarannya, mutlak kebenarannya. Dari semua itu kenapa Allah letakkan ayat ini dulu, baru ayat ini, itu pasti benar. Nggak mungkin meleset, nggak mungkin terjadi kontroversi dan sebagainya. Itu semuanya pasti benar. Kalau buku manusia, ini buku manusia, masih ada salah dan lain sebagainya. Nah, karena itu levelnya dikurangi dikit. Kadar standar tadabbur untuk Quran dipakai untuk buku, tapi standar tadabburnya dikurangi dikit. Dan tetap barometernya ukuran benar atau tidaknya buku itu ya Quran itu. Cuman kita lihat ke Quran dulu. Bahkan Quran itu diambil dari kata qara'a juga. Allah nggak nyebut Quran itu, kita nggak menyebutnya kitab. Quran itu lebih cocok untuk disebut kitab, enggak. Kita nyebutnya Quran. Karena ketika Quran pertama turun, dia nggak dalam bentuk kitab. Quran pertama kali turun bukan dalam bentuk kitab. Pertama kali turun pada Muhammad kan dalam bentuk ini, dalam bentuk bahasa verbal. Itu pertama kali turun. Dan itu juga menjadi salah satu mukjizat Quran itu karena dia turun kepada Muhammad secara verbal. Mustahil Muhammad menyusun ini. Karena Nabi Muhammad nggak bisa baca, walaupun beliau bisa baca, itu kalau orang menyusun Quran itu, dia akan butuh kertas dan terus perlu menulis itu. Dan perlu waktu yang lama untuk menulis itu dan bisa menyusunnya seperti ayat yang ada hari ini. Nah, yang pertama memang kita membaca Bismi Rabbik, dengan nama Rabbmu. Kita membahas Quran dulu sedikit. Saya nggak tahu kalau seandainya nggak keburu baca ini, kita mungkin di lain waktu ya. Teman saya pikir, karena saya dapat info dari kakak saya ini pertemuan pertama ya, atau pertemuan kedua. Terus saya pikir tentang kita perlu tahu dulu kenapa sih kita membaca supaya kita nggak jadikan membaca itu, kan banyak orang hari ini dia punya masalah dengan masyarakat. Caranya menghindari masalah masyarakat, saya udah kurang aja di kamar baca buku. Dan saya merasa semua interaksi saya yang salah dengan masyarakat bisa dimaafkan karena saya baca buku. Dalam Islam nggak bener. Jadi kita punya muamalah yang jelek dengan orang, dan akhirnya nggak mau teguran sama orang, udah baca buku. Kita lari dari masalah itu, nggak menyelesaikan masalah itu, dan kita menjadikan buku sebagai justifikasi atas kesalahan kita. Itu juga nggak benar. Itu termasuk cara membaca yang salah. Nah, kita kembali lagi. Bismi Rabbik artinya kita disuruh membaca, bukan sekedar membaca. Kalau sebelumnya kita mungkin membaca di zaman sekolah, membaca karena tugas sekolah. Ketika kuliah membaca karena ada tugas kuliah. Ketika skripsi baca kebut karena tugas skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, bikin karya ilmiah, bikin penelitian, bikin jurnal dan sebagainya, maka kita membaca. Itu oke, itu satu hal. Cuman hari ini saya ingin mengajak kita semua itu membaca untuk menikmatinya. Membaca buku untuk menikmati buku itu. Kita membaca Quran untuk menikmati Quran itu. Oke, boleh, nggak apa-apa di antara kita ada target baca Quran 1 juz 1 hari, bagus. Karena Quran itu dibaca, antum nggak paham sama sekali, itu tetap dapat pahala. Bukan salah-salah aja bacaan itu dapat pahala. Itu betul. Tapi perlu ada satu waktu dalam satu hari kita tuh mau 5 menit, mau 10 menit, mau 20 menit, kita baca Quran, itu bacanya dan kita nggak perlu dikejar oleh target bacaan apapun. Tidak perlu dikejar oleh target bacaan apapun, kita baca Quran karena menikmati Quran itu. Kita baca satu ayat, baca terjemahannya. Kalau yang sudah paham bahasa Arab, mungkin bisa baca tafsirnya. Kalau nggak bisa baca bahasa Arab, mungkin ada tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan. Tafsir Ibnu Katsir itu udah banyak terjemahan. Kita baca. Nggak apa-apa satu hari satu ayat aja. Atau satu hari setengah halaman aja nggak apa-apa. Dibaca dulu, difikirkan, masuk ke dalam dunia Quran itu seperti apa, baru keluar dari situ. Nah, pertama sekali yang kita perlu paham adalah ketika membaca Al-Quran, itu kita perlu sadar bahwa yang kita baca ini adalah ucapannya Allah. Nah, itu perlu tahu kita.
Imam Al-Ghazali menuliskan tentang bagaimana cara membaca Quran itu, dituliskan dikutip oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Karim, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Beliau menuliskan satu hal yang penting setiap qari, setiap pembaca Quran perlu tahu itu adalah dia perlu tahu bahwa Quran yang dia baca itu dari siapa, itu ucapan siapa. Dan kalau dia tahu itu, maka dia akan membaca Quran dengan cara yang beda. Sebagai contoh, saya dulu waktu kuliah, saya kuliah di Kairo dulu di Mesir. Kalau ada waktu itu zaman itu belum ada WhatsApp ya, tahun 2007 2008 tuh belum ada WhatsApp. Nah, ketika kita masih menggunakan email. Jadi saya masih email-emailan sama adik saya, sama kakak saya masih email-emailan. Dan kadang ibu saya tuh kalau ada kakak kelas yang lalu teman yang pulang ke Indonesia, maka ibu saya nitip barang, nitip tulisan juga, jika ada tulisan gitu. Dan ketika saya baca tulisan ibu saya yang cuma secari kertas, dan saya tahu kondisinya saya udah 3 tahun udah ketemu ibu saya, dan itu ibu saya membacanya itu dengan cara yang berbeda. Membaca itu dengan cara yang berbeda. Saya cari momen yang cukup, nggak baca di pinggir jalan, ataupun ketika saya membaca orang lagi berisik, saya baca itu saya tenggelam dalam tulisan itu. Itu cuma secari kertas, mungkin cuma 3 paragraf. Dan saya simpan itu tulisan sampai pulang. Kenapa? Karena saya tahu tulisan ini dari ibu saya. Maka kalau kita baca Quran dan kita perlu tahu Quran ini ucapan siapa? Ucapannya Allah itu pertama. Kita akan baca Quran dengan cara yang berbeda. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu pasti berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah, sesuatu apapun tidak ada yang sama dengan Allah. Artinya ketika kita berbicara tentang berbicaranya Allah seperti apa itu nggak tergambar dalam pikiran kita. Allah ngomong seperti itu nggak tergambar. Tapi untuk hal ini, untuk Quran ini, Allah berbicara dengan kapasitas manusia dan Allah berbicara dengan bahasa Arab. Itu kita perlu tahu bahwa dalam bahasa Arab istilahnya Allah tuh sampai tanazul. Allah sampai bahasa Indonesia mungkin sampai menurunkan standarnya sampai standar manusia baru Allah berbicara. Maka ada Quran hari ini. Nah, dengan itu kita bahwa tahu ini kalimat cinta dari Rabb kita yang luar biasa. Allah tuh sampai misalnya kita lihat seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh yang luar biasa, kemudian dia ketika dia bicara kepada anak bayi, dia perlu turun serendah mungkin sampai bercanda dengan anak bayi itu. Seperti itu. Dan kalau Quran itu jauh bedanya. Kalau tokoh itu masih manusia ke manusia, itu dari Rabb. Dan Allah mengatakan bismi rabbika. Allah nggak mengatakan iqra bismillah, nggak. Bacalah dengan nama Allah, nggak. Karena orang Arab sudah tahu Allah mengatakan iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Rabbmu. Ketika Allah sebutkan Rabbmu, berarti kita membaca ini. Bacaan inilah kalamnya Rabb kita. Lawan kata di Rabb itu apa? Abd. Lawan kata di Rabbun itu abdun. Maka kita perlu tahu posisi saya adalah saya seorang budak yang membaca surat cinta dari tuannya. Surat cinta dari penguasanya. Dari penguasanya penciptanya. Maka kita akan punya cara yang berbeda dan ketika membuka setiap lembaran Quran membaca huruf-huruf itu akan beda sekali. Nah, perlu tahu kondisi itu. Dan setelah membaca dengan itu, nah baru kita masuk ke pembahasan berikutnya yang kita baca itu apa dan seterusnya. Ini tentang membaca Quran. Tentang membaca Quran. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang membaca buku. Pembahasan tentang baca buku. Setelah kita tahu paham bahwa wahyu pertama turun adalah Iqra, artinya ya kita berbicara dengan semua kemegahan, kehebatan dalam syariat Islam ini, dalam sejarah kita baca 500 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, Islam itu luar biasa karyanya, itu semuanya dimulai dengan wahyu pertama ini, Iqra. Setelah kita, dan mustahil kita kembali kepada kebesaran itu, kemuliaan itu, kecuali dengan cara yang pernah berhasil dilakukan sebelumnya. Saya pernah lempar isu ke teman-teman waktu di Depok, gitu, ke teman-teman anak-anak mahasiswa. Saya tanya, kira-kira setelah hari ini kan teknologi berubah, cara komunikasi juga berubah. Kalau dulu orang komunikasi menuliskan sesuatu di buku, sekarang enggak. Dulu orang kita nyebutnya itu di zaman kita waktu masih SMA atau kuliah, kita namanya blog. Ada istilah blog walking. Sekarang udah diganti blog dengan vlog. Beberapa blogger itu udah ganti karir sekarang, jadi vlogger. Jadi beberapa blogger yang kemarin itu mungkin dia introvert, mau nggak mau ini zamannya vlogger. Akhirnya orang introvert ikut bikin vlog. Nah, itu pergantian zaman. Pertanyaannya adalah, dengan semua perubahan ini, apakah zamannya buku menghilang? Saya tanya ke beberapa teman-teman yang teman-teman mahasiswa dan fresh graduate yang suka baca, yang suka meliti sosial, eksperimen sosial, kegiatan sosial. Apakah zamannya buku akan hilang?
Dan nggak tahu kalau ibu-ibu ada yang tahu jawaban pastinya. Kalau dari mereka jawabannya adalah kayaknya enggak, Bang. Kenapa enggak? Karena selalu ada orang yang baca buku. Ada orang nggak bisa menikmati vlog itu. Ada orang nggak bisa menikmati apa yang dia tonton. Selalu ada zaman buku itu nggak tergantikan. Nah, itu yang saya dapat saat ini. Ini bos boleh kita bikin ini. Apakah nanti saya cukup kalau saya baca buku itu nggak cukup? Saya tuh apa? Saya orangnya audio visual. Saya tuh lebih cepat nangkap kalau nonton daripada baca buku. Ya monggo-monggo aja. Tapi saya yakin hasil yang didapatkan dari orang baca buku sampai hari ini, tetap yang berkualitas ilmuwan itu ya orang yang baca buku, bukan orang yang cuman nonton. Nonton itu dengan ceramah itu memberikan kebaikan, iya. Saya nggak mengatakan itu nggak memberikan kebaikan, tapi membaca itu punya level yang berbeda. Baca itu punya level yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara membaca buku. Yang pertama perlu tahu itu adalah saya pikir kalau di sini kebanyakannya ibu-ibu ya, ibu-ibu mungkin seumuran saya mungkin ya, kelahiran 80-an, 80-an atau mungkin ada yang 90 awal kali. Nah, artinya kebanyakan di antara kita saya asumsikan kita semua sudah selesai kuliah, sudah lulus kuliah. Nanti kita sudah bukan di momen kita disuruh membaca atau dipaksa membaca. Maka ini kita harus ganti mindset dari yang tadinya saya harus baca buku, wajib baca buku itu, jadi saya ingin menikmati buku. Saya ingin sama dengan Quran, ketika kita baca Quran, oke, nggak apa-apa, kita punya target sehari 1 juz, sehari setengah juz, itu bagus, sangat bagus sekali, sangat dianjurkan, dirutinkan justru bagus. Dalam sebulan, insya Allah khatam, setiap bulan khatam itu sangat bagus. Tapi kita perlu ada momen di mana kita menikmati setiap kalimat dalam Quran, menikmati setiap kalimat dalam Quran, menikmati setiap ayat yang disampaikan dalam Quran. Nah, itu kita perlu ada waktu momen untuk itu. Begitu juga dengan buku. Dengan buku ini kadang-kadang perlu kita hapus dari catatan kita. Saya harus menyelesaikan buku ini dalam 3 hari, buku ini dalam 1 pekan, dalam 1 malam. Saya pikir nggak harus. Kenapa demikian? Karena saya lihat ini di komunitas, dan di komunitas itu artinya yang namanya komunitas biasanya dibangun atas dasar hobi yang sama. Maka kita menjadikan kata ini hobi itu dari bahasa Arab kayak jadi kata hub. Hub itu artinya cinta, bahkan kecintaan yang sama terhadap buku. Maka mindset kita harus diganti dari yang tadinya target baca ini dan lain sebagainya, nanti kita menikmati buku itu. Itu pertama, menikmati buku itu yang kita baca, maka tidak ada beban di pikiran kita. Saya tuh baca buku. Kebetulan saya kerja di lembaga riset namanya Baitul Hikmah. Lembaga riset itu tugas saya cuma satu. Sampai ibu saya ketawa. Oh, itu kan kesukaannya ayah saya juga pengen saya kerja seperti itu. Jadi cuma satu, cuma baca buku saja. Cuman ternyata ada rentetannya, setelah baca buku saya harus menjelaskan, kemudian saya harus menjabarkan, kemudian saya harus menuliskan, saya bikin formula dengan saya baca dan seterusnya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, bahkan ke Ustadz Yahya yang di lembaga itu, saya sampaikan, saya baca buku mengejar target itu saya kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena saya kadang baca satu buku, karena 1 halaman itu, atau kadang 3 halaman, itu bisa 1 malam saya baca cuma 3 halaman. Dan karena buku yang saya baca itu buku turas saya buku yang usianya udah di atas 3 abad, di atas 300, di atas 200 tahun. Itu buku ulama-ulama klasik yang saya baca. Maka saya perlu memahami buku itu dari sudut pandang penulisnya. Gak cuma itu saja, kalau ulama dulu beda dengan ulama hari ini. Rata-rata ulama dulu jauh beda dengan ulama hari ini. Ulama dulu, misalnya, saya baca kitab, terutama ulama-ulama muslimin, saya baca buku, dan hampir semua buku yang saya baca itu nggak ada satupun yang saya beli. Semuanya saya download PDF. Nah, ulama dulu itu tidak menetapkan copyright. Artinya, dengan kata lain, bagi ulama itu, dia tidak mencari rupiah, tidak mencari harta untuk menulis buku. Maka buku yang ditulis bukan karena uang, itu akan punya hasil yang berbeda dengan buku yang ditulis hanya karena komisi. Itu akan berbeda hasilnya. Karena keberkahnya juga akan berbeda. Saya tidak mengatakan buku itu tulis dapat uang, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Justru itu termasuk di antara, ada ulama mengatakan itu termasuk di antara nafkah yang bagus. Nafkah yang paling baik adalah nafkah yang didapati ketika seorang mengajarkan Quran atau dia mengajarkan menulis buku dan lain sebagainya, dia dapat itu nafkah yang sangat halal, sangat bersih. Cuman orang-orang yang menulis dan tidak ada di pikiran ulama-ulama dulu itu, sampai hari ini ketika saya di Mesir itu, saya sempat ketemu dengan salah satu penerbit Indonesia. Saya waktu itu kerja di hotel Indonesia. Penerbit itu tinggal di hotel itu, kemudian diskusi lah. Ternyata mereka ke Mesir karena pengen bertemu dengan beberapa orang penulis yang ada di Mesir.
Dan kenapa pengen bertemu? Karena mereka sudah menerjemahkan beberapa kitab mereka. Jadi saya bilang, oh berarti ini bukan minta izin terjemahin Pak ya? Ini berarti minta maaf karena sudah terjemahin duluan tanpa minta izin. Iya. Dan ternyata jawabannya luar biasa. Di antara yang mereka temui itulah Dr. Raghup As-Sirjani, seorang ulama besar sejarawan di Mesir. Ketika datang disampaikan, ya Ustadz, kami dari Indonesia mohon izin, mohon maaf, kami sudah menerjemahkan beberapa buku Ustadz dan kita juga di Indonesia. Nah, beberapa orang berpikir kita kena marah kayak dengan berkata jujur. Tadinya mungkin kayaknya kita nggak usah jujur di bahasa-bahasa aja. Ada yang berani jujur, kena marah. Gitu. Atau ucapan Dr. Sirjani belum katakan, terima kasih banyak. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak sudah membantu menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat muslim di Indonesia. Wah, ini sudut pandang yang berbeda. Maka orang yang menulis dengan itu, ulama-ulama dulu itu, menulis buku, bukan berdasarkan what is the best selling point. Apa yang bisa membuat buku ini bestseller, enggak. Bahkan hari ini, buku bestseller itu kan pertanyaan. Kenapa namanya best seller, not best writer? Itu kan jadi pertanyaan hari ini. Jadi buku itu cuma masalah marketing aja hari ini. Saya pernah diskusi di salah satu lembaga keuangan di daerah Jakarta itu. Siapa yang what makes a book bestseller? Ada yang mengatakan karena tulisannya bagus dan sebagainya. Ada satu orang jawab, cuman simple Pak, best selling point. Karena dia bisa menjual dia. Jadi buku yang nggak bermutu pun kalau dimarketingkan dengan cara bagus dia bisa jadi bestseller. Jadi hari ini pun fungsi buku, karena kita hidup bukan salah kita juga ya. Kita hidup, kita lahir dan dunia ini udah materialistis. Jadi sedikit atau banyak pikiran kita udah tercampur materialis. Jadi ketika kita bahas buku yang dibahas ini penjualannya seperti apa? Ulama dulu nggak kayak gitu. Maka ketika membaca buku ulama dulu itu, kita perlu melihat kegelisahan apa yang mereka punya hari itu. Semua buku ulama dulu. Sampai hari ini, bahkan Dr. Yusuf Qaradawi itu menulis buku, dan itu berangkat dari kegelisahan apa yang beliau rasa hari itu, maka beliau tuangkan dalam buku. Nah, yang pertama, maka kita perlu ganti mindset dulu. Kita masuk pada mindset menikmati buku. Yang kedua, kita perlu mengetahui siapa penulis buku itu. Allah ketika nyuruh kita baca, Allah bilang Bismi Rabbika. Allah kasih tahu, yang kalian baca itu ucapan saya, Rabb kalian. Allah nggak mengatakan ucapannya Allah, atau mengatakan ucapannya Rabb kamu. Wah, jadi bukan main. Jadi pertama kita membaca itu kita perlu tahu yang nulis buku ini siapa. Perlu tahu itu. Kalau nggak, ya udah habis. Baca selesai, udah. Saya jadi ingat salah satu video itu. Ada satu orang, dia mengeluarkan kayak Got Talent itu, American Got Talent itu orang Afrika. Dan kamu mau aksi apa di sini? I am a fastest reader on the planet. Saya orang yang baca paling cepat di planet ini. I can read 1,463 books in 2 seconds. Saya bisa baca 1.400 halaman dalam 3 detik. Dia lakukan, dia buka, dia ngomong gitu. Dan jurinya marah-marah. Tujuan kita baca buku bukan menyelesaikan buku. Karena penyelesaian buku ya lelucon sindiran-sindiran itu ya betul. Jadi baca buku setelah dibaca, apa yang untung dapat dari buku itu? Dia nggak tahu apa yang dia dapat dari buku itu. Tujuan kita baca buku memang pertama menikmati, yang kedua kita perlu tahu siapa yang nulis buku ini supaya kita bisa paham sudut pandangnya apa. Nah, maka dalam buku-buku muslimin kita perlu tahu siapa yang nulis buku ini. Nah, nanti ada yang nanya, bukannya itu bertentangan dengan hadis unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Enggak bertentangan. Maksudnya adalah ketika kita membaca sebuah buku dan kita tahu penulisnya siapa, maka kita bisa memahami buku itu jauh lebih utuh. Jauh lebih utuh. Misal, saya membaca sebuah buku atau sebuah buku tentang sejarah wakaf di abad ke-7 Hijriah. Dan ketika saya baca itu, saya dapati wakaf itu banyak sekali. Luar biasa banyaknya. Dan saya lihat penulisnya ini siapa. Nah, pertama dengan mengetahui penulisnya siapa, baru kita masuk ke berikutnya. Tadi yang pertama kan ganti mindset, yang kedua mengetahui penulisnya siapa, yang ketiga baru lihat ini buku ditulis di zaman apa. Pas lihat, oh penulisnya hidup di zaman mana. Oh ternyata penulisnya hidup di zaman dia tulis sekarang. Dia bukan menceritakan sejarah masa lalu, dia menceritakan kejadian hari itu. Baru kita bisa tangkap, abad ke-7 Hijriah, itu semua kekayaan wakaf yang sangat besar, sekolah, megah, dan lain sebagainya. Di saat itu, muslimin masih bolak-balik perang. Wah, berarti ini buku luar biasa. Wong, negara yang bolak-balik perang bisa mendesain konsep wakaf yang manfaatnya itu besar.
Ada rumah sakit yang tidak dipungut biaya apapun orang yang sakit. Bahkan orang yang berobat dari Albania, dari Eropa, berobat ke rumah sakit ke Baghdad itu pulang diongkosin pulang. Berobat gratis pulang diongkosin. Mereka cukup siapapun yang sakit di luar negeri cukup bawa biaya ongkos untuk sampai ke rumah sakit itu. Nanti pulang dibiayain. Dan itu dibangun pada kondisi negara masih bolak-balik perang. Kita kondisi damai dan berobat pun semuanya harus bayar. Jadi kita bisa memahami buku itu lebih utuh ketika tahu siapa penulisnya. Yang kedua, setelah tahu siapa penulisnya, kita juga tahu tahun dia membaca buku ini ditulis kapan dan apa sih behind the story adanya buku ini. Nah, itu kita perlu tangkap itu yang kedua. Jadi ada tiga ya. Yang pertama mengganti mindset, yang kedua tahu siapa penulisnya, yang ketiga tahu penulisnya hidup di zaman mana. Yang keempat, baru kita lihat secara komprehensif buku ini. Kenapa sih ditulis buku ini? Kenapa ditulis buku ini? Contoh, misalnya, saya tidak memberikan contoh buku ini, karena buku ini ketika saya baca, buku ini adalah kumpulan ceramah dari Ustaz Noman Ali Khan. Kumpulan ceramah dari Ustaz. Dan saya tahu Ustaz Noman ini dari 14 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Saya sudah mengikuti kajian beliau. Sampai tadi malam, alhamdulillah tadi malam bisa ketemu langsung dengan beliau di Jakarta. Allah izinkan ketemu. Saya ketemu tahun 2019 sempat ketemu, 2022 ini sempat ketemu. Nah, ada buku yang saya baca, misalnya ada buku tentang ekonomi yang ditulis oleh Allahyarham Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya itu tentang peran dari nilai dan peran dari akhlak dalam ekonomi. Jadi beliau nulis buku ini. Nah, pertanyaan yang perlu saya munculkan, buku ini siapa yang nulis? Sudah clear, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar. Kemudian yang kedua, buku ini ditulis kapan? Ternyata buku itu ditulis di awal 90-an, 93 atau 92, 93 atau 96, saya lupa itu. Tahunnya berapa. Nah, dari situ, saya lihat tahun 93 atau tahun 96, kita tarik ke belakang, di tahun ini, apa yang, karena bukunya tentang ekonomi syariah, apa yang terjadi di dunia ekonomi syariah. Ternyata di tahun itu, bank syariah pertama kali berdiri. Kalau nggak salah bukunya itu 93, seingat saya. Itu bank syariah pertama kali berdiri di daerah UK apa di mana itu baru bank syariah baru mulai muncul. Di Indonesia muncul 96, Bank Muamalah. Artinya buku ini ditulis ketika Dr. Yusuf Qaradawi melihat bahwa pertumbuhan bank syariah akan hadir, maka beliau sebagai ulama besar, maka beliau wajib membekali umat ini dengan pegangan yang harus mereka jadikan panduan ketika akan membangun lembaga syariah. Maka ditulislah buku ini, peran dari nilai, peran dari value dalam ekonomi syariah. Jadi setiap pembahasan ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi syariah selalu ada value yang di sana. Selalu ada nilai penting di sana. Ketika nilai itu dihilangkan, ekonomi syariah hanya sekedar akadnya halal atau haram saja, maka suatu saat ekonomi syariah akan stuck di satu titik dan nggak maju-maju lagi. Nah, value itu harus dihadirkan. Dan itu yang beliau tulis. Kita perlu baca itu dari jauh, dari sudut pandang behind the story, kenapa buku ini dihadirkan. Nah, itu juga penting. Bagaimana kita membaca buku itu, kita perlu melihat bagaimana sih buku itu bisa muncul. Nah, setelah itu selesai semua, itulah kenapa kalau kita baca buku-bukunya Muslimin, pembahasan muqaddimah itu sangat penting. Ada pembahasan kitab muqaddimah yang terkenal itu, namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun orang menyebutnya. Sebenarnya itu bukan buku muqaddimah, judul buku itu bukan muqaddimah. Judul buku itu cukup panjang. Orang nyebutnya Kitabul Ibar. Judulnya panjang, Kitabul Ibar wa Diwanul Mubtada'i wal Khabar fi Ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar wa man asarahu min dawi sultanil akbar. Ini judul kitabnya bersajak. Beliau bikin mukadimah. Mukadimahnya itu kalau ada 300-400 halaman di mukadimah. Yang sampai hari ini yang terkenal cuma mukadimahnya saja, diterjemahkan ke banyak bahasa. Kenapa? Karena ulama dulu kalau bikin buku, mukadimahnya powerful. Mukadimah itu menceritakan semua ruh yang ada baru masuk ke buku ini. Maka ketika kita baca buku, biasanya nih kalau kita baca buku, saya lakukan juga sebenarnya dulu. Saya baca buku, pertama kali saya lihat cuman daftar isi apa, ada yang menarik saya baca. Ketika buka saya nggak peduli tulisnya siapa, mukadimahnya apa, saya langsung baca isi bukunya. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukan itu, saya nggak bisa connect dengan apa yang penulis inginkan. Itu masalahnya. Karena kalau kita baca buku, penulis pasti punya sudut pandang dalam menulis buku itu. Sudut pandang penulis dari sini, dia nulis buku, kita baca dari sini, dan kita juga punya sudut pandang sendiri berdasarkan background kita masing-masing. Kalau kita baca itu, nggak membaca mukadimahnya, nggak tahu dengan penulisnya, akhirnya kadang bisa jadi kita nggak ketemu dengan apa yang penulis inginkan. Jadi nggak dapat apa yang dibaca itu nggak poinnya kita nggak dapat.
Maka penting sekali kita tahu siapa penulisnya, kapan ini ditulis, dan kenapa buku ini ditulis itu penting sekali. Dan semua itu biasanya diterjemahkan dalam mukaddimah, diterjemahkan dalam pengantar buku. Cuman ini karena ini harus saya buku ini sebenarnya kumpulan ceramah. Karena itu di pengantarnya pun yang menulis bukan Ustaz Noman itu sendiri. Ustaz Noman itu saat ini sedang menulis buku juga, menerjemahkan Al-Quran. Tapi menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang masuk akal, bahasa yang relate lah anak sekarang, bahasa yang ketika orang dengar dia nggak perlu lagi menerjemahkan. Misalnya nih, kita suka menyebutkan terjemahan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalimat yang kita sehari-hari nggak pakai. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita nggak pakai sehari-hari itu kalimat. Maka kita perlu terjemahkan kalimat itu dengan kalimat yang more sensible, yang lebih orang nggak perlu loading dulu untuk dengar itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nggak ada orang bicara Tuhan semesta alam itu dalam diskusi biasa itu nggak ada seperti itu. Nah, beliau menerjemahkan itu dalam bahasa Inggrisnya sangat erat dengan kekuatan bahasa Arabnya, tapi orang bisa relate ketika membaca itu. Nah, itu project yang beliau langsung kawal. Jadi buku ini sebenarnya kenapa saya bedah ini, karena buku ini yang pernah saya baca yang bukan bahasa Arab. Nah, kemudian setelah membaca Behind the Story itu artinya kita membacanya di Muqaddimah, dan kadang di Muqaddimah kita nggak temukan. Jadi nggak apa-apa Google. Karena itu saya sampaikan nggak masalah kita baca 2 halaman itu bisa 1 malam. Bukan karena kita baca 2 halaman nggak selesai, tapi karena kita nggak tahu Google dulu. Jadi kita benar-benar menyelam, dan baca Quran juga seperti itu. Ulama itu ketika mentadabburi, misalnya ketika Al-Quran mengatakan, misalnya contoh, Al-Quran mengatakan tentang suami istri. Hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri pakaian kalian para suami, dan kalian para suami pakaian kalian para istri. Allah memberi perumpamaan itu bukan sekadar perumpamaan aja. Allah berikan perumpamaan itu supaya kita memaksimalkan fungsi otak dan melihat fungsi pakaian itu apa. Nah, karena itu kita masuk ke dalam setiap ucapan Allah itu masuk ke dalam itu. Jadi bisa jadi kita itu nggak satu ayat loh. Hunna libasul lakum antum libasul, cuma sepotong ayat. Bisa jadi kita mengkaji itu butuh waktu 3 hari. Kita Google dulu fungsi pakaian apa. Fungsi pakaian yang pertama adalah ada pakaian. Fungsi pakaian pertama itu fungsi paling minimal adalah untuk menutup aurat. Maka rumah tangga yang sebenarnya itu adalah ketika suami mampu, aurat itu kan keburukan semua. Aurat itu dari kata ar itu artinya memalukan, aib. Aurat itu ya sebenarnya hal yang harusnya nggak nampak keluar. Maka tugas suami itu yang pertama adalah menutup hal-hal yang buruk dari istrinya, sebaliknya tugas istri adalah menutup hal yang buruk dari suami. Itu fungsi pertama pakaian, semua orang paham. Apa gunanya pakaian mau keren tapi nggak nutupin aurat, nggak ada tujuannya, nggak sampai. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah keindahan. Orang pakai keindahan. Jadi kita masuk beneran ke setiap kalimat Allah itu. Masuk beneran pada setiap kalimat yang disampaikan itu. Nah, fungsi kedua adalah keindahan. Orang pakai baju ini, dan sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, apakah orang ada yang dia senang pakaiannya bagus dan sendalnya bagus, bajunya bagus, apakah itu termasuk dari kibir, dari sombong ya Rasulullah? Dan Rasul jawab, enggak, itu enggak termasuk sombong. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah dan mencintai keindahan. Maka fungsi yang kedua kan indah. Artinya harusnya ketika suami jalan sama istrinya, itu harusnya lebih indah daripada di jalan sendiri. Terus sebaliknya ketika istri jalan dengan suaminya, harusnya lebih indah daripada jalan sendiri. Apalagi gali terus fungsi pakaian, apalagi ada pakaian yang melindungi kita dari kotor, kita atau pakaian inilah pakaian dinas orang-orang yang di proyek itu. Kan pakaian itu kan baju, kan Allah bilang libas bukan baju ya. Libas itu ya pakaian, baju, celana, topi. Pakaian proyek itu kan ada safety-nya, ada topi dan sebagainya. Maka adanya suami dan istri itu kan kalian adalah pelindung untuk mereka, dan mereka juga melindungi untuk kalian. Bukan saja melindungi kehormatan kemuliaannya, tapi secara fisik juga seperti itu. Apalagi yang keempat, di fungsi pakaian itu fungsinya ada 2 bentuk pakaian. Pertama, pakaian yang melindungi kita dari kotoran. Misalnya nih, kalau dulu saya waktu kerja di Jakarta bolak-balik pakai motor itu, kalau udah musim hujan kayak gini, kita sepatunya ganti sepatu bot. Kenapa? Tujuannya lah supaya kaki kita terlindung dari kekotoran. Ganti sepatunya sama tadinya sendal atau sepatu, ganti sama sepatu bot. Sepatu bot kan mau air becek, kerikil dan sebagainya itu kaki aman. Jadi ada pakaian berfungsi untuk melindungi dari kotoran, maka fungsi pasangan itulah dia melindungi pasangannya dari kotor dan sebagainya, menjaga kebersihan. Ada juga yang kedua,
fungsi pakaian itulah dia yang melindungi pakaian supaya nggak kotor. Contohnya pakaian lebaran. Jadi kayak saya kalau habis Jumat itu pergi makan, dan habis Jumat itu makannya soto, itu saya buka baju dulu tuh. Saya kan pakai baju kaos oblong dalam, buka baju dulu karena baju saya putih, kena semprot. Ada pakaian yang menjaga kita dari kekotoran, ada pakaian yang kita jaga dia supaya nggak kotor. Nah, itu pakaian lebaran, pakaian Jumatan, pakaian putih, pakaian baru, baju hari raya dan sebagainya. Nah, itu semua fungsi itu oleh para ulama dikaji. Kenapa Allah gunakan contoh ini? Maka ditadaburi dan masuk ke dalam pembahasan, masuk ke dalam kajian itu. Di Al-Qur'an Allah mengatakan misalnya wadzariyati zarwa, dan demi angin yang berhembus. Wah, itu penting itu kita mendalami bagaimana sih pembahasan kajian sains terhadap ilmu angin. Kalau mengatakan watur demi bukit Tur, pembahasan Tur ini seperti apa? Ulama mengkaji sampai ke dalam baca buku. Nggak ada salahnya kita membaca buku. Satu buku ditopang oleh 10 buku nggak apa-apa. Atau satu buku ditopang oleh 15 artikel dalam internet juga nggak apa-apa. Tujuannya kita adalah mendapatkan ilmu itu utuh. Karena itu kalau membaca buku, membaca buku yang berkualitas itu kita perlu tahu sekali. Contoh, saya baca buku Buya Hamka. Buya Hamka itu menulis buku novel cukup banyak, dan dia juga menulis buku tafsir. Dan ini menarik nih, bagaimana Buya Hamka itu nulis novel yang fiksi dan juga nulis tafsir yang luar biasa. Tafsir itu menjelaskan Quran. Tapi novel di sisi lain, novel itu fiksi. Cuman hal yang nggak terjadi yang ditulis. Itu gimana menyangkutkan? Setelah dirunut, ternyata Buya Hamka itu menulis novel. Dan ketika beliau menulis tafsir Al-Azhar, beliau berhenti nulis tafsir. Udah nggak pernah lagi nulis novel. Jadi ada urutan tuh dari sejarahnya Buya Hamka yang kita bisa tangkap di situ. Maka semakin tua usia beliau, semakin berat apa yang beliau tulis itu. Tadinya novel remeh-temeh, dibaca untuk hiburan dan sebagainya, maka semakin ke sana, semakin ke depan, usia beliau semakin tua, semakin berat. Dan terakhir beliau tulis sampai meninggalkan tafsir Al-Azhar. Dan beliau terusnya di penjara. Nah, kita perlu melihat lebih dalam tentang apa yang dibaca, backstory dari buku yang dibaca itu. Setelah itu semua, setelah kita pahami, baru kita tahu, oh ternyata buku ini membahas tema tentang itu. Kita tahu backstory dari buku ini, baru dah kita buka lembarannya, baru dibuka, terserah mau buka dulu daftar isinya, buka daftar isinya seperti apa, pembahasannya apa aja, dan kemudian kita mulai. Dan cara baca buku paling nikmat itu, kalau saya ngomong buku nikmat itu adalah bacanya ya ini. Nah, ini tergantung nih. Ini kalau di antara kita ada yang baru belajar baca buku, ada tips-tipsnya sendiri. Kalau untuk baru belajar baca buku, jangan yang tadi dulu. Kalau baru mulai baca buku, boleh. Nanti beli buku, kemudian lihat. Ada banyak buku tuh. Lihat. Itu yang saya lakukan dulu waktu awal-awal kuliah di Mesir itu ada banyak buku. Saya baru mulai baca buku bahasa Arab. Yang saya lakukan adalah saya lihat penulisnya siapa. Kenapa penulisnya siapa? Karena di antara buku itu, data penulis itu ada penulisnya kayak misalnya, saya dulu nggak baca bukunya Said Qutb. Karena sastranya tinggi. Bukunya Dr. Muhammad Al-Ghazali. Sastra beliau tinggi. Dan saya nggak bisa baca buku bahasa yang sastranya tinggi. Saya pikir yang gampang-gampang, Syekh Mustaimin, itu bahasanya gampang, bahasanya mudah dipahami. Saya cari, oh buku ini. Kemudian saya baca, saya lihat daftar isinya. Kemudian ada dari daftar isinya ada 10 bab, misalnya ada 3 bab yang saya beli. Saya sampai rumah, saya baca bab 3 bab itu doang. Terus saya tutup, ya nggak apa-apa. Target kita adalah untuk memunculkan minat baca dulu. Yang saya sampaikan tadi adalah ketika kita yang sudah mulai asik baca, sudah menikmati baca, maka mari kita bikin membaca kita itu terarah. Membaca kita itu membuahkan manfaat. Baca kita bukan sekedar setelah baca bukunya ditaruh, dan setelah numpuk bukunya, oh nanti saya jual nih bukunya sudah saya baca semua, daripada nyepit-nyepitin rumah. Jadi kita ingin membaca itu dengan membaca yang berkualitas. Bukan sekadar berkuantitas saja, kuantitasnya banyak, tapi ada kualitas dari yang kita baca. Itu setelah kita selesai membaca buku itu. Nah, ada hal, ini juga penting bagi muslimin, terutama kalau kita baca bukunya ulama-ulama itu. Setelah kita membaca bukunya ulama itu, sebenarnya ulama itu menuliskan satu pesan yang ketika saya meninggal, maka generasi berikutnya akan baca buku ini. Maka pesan itu kita ambil, nah apa dari buku itu yang kita baca yang bisa kita aplikasikan ke hidup sendiri dulu. Itu paling simpel. Apa dari buku ini? Misalnya buku ini buku Revive Your Heart, Putting Life in Perspective. Nah, pembahasan pertama itu di sini menariknya buku ini ketimbang dari ceramahnya Ustaz Numan. Kan dari ceramah Ustaz Numan, bukunya dikelompokkan. Ada 5 part, 5 kelompok. Yang pertama adalah connecting to Allah through doa. Tersambung dengan Allah melalui doa. Yang kedua itu creating a cohesive Muslim community. Yang kedua itu membuat
komunitas muslim yang baik, yang bagus, yang harmonis. Nah, pembahasan pertama itu antara saya dan Allah, pembahasan yang kedua adalah antara saya dan umat manusia. Nah, ini menarik kan? Wah, ini menarik. Pembahasan pertama itu saya dan Allah, pembahasan kedua saya dan umat manusia. Dalam Islam, dua hal ini harus connect. Di Islam itu kita nggak disebut baik kalau kita cuman bagus di sisi amalia kita kepada Allah saja, enggak. Kita justru baik karena Allah itu yang memerintahkan kita untuk baik kepada sama manusia, pada seluruh makhluk. Jadi ada PR besar ketika kita ngaji, tapi kita masih ngomongin orang, masih bermasalah di terlalu banyak campur urusan rumah tangga orang. Ini kebanyakan kita hari ini tuh ada orang nikah lagi kita omongin gitu kan. Apa gunanya kita ngomongin keluarga orang lain? Ya, ada orang nikah 2 kali, kemudian dia cerai, kita omongin, oh nikah sekali juga ada yang cerai, juga ada yang bahagia, nikah 2 kali juga ada yang cerai, juga ada yang bahagia. Masalah yang besarnya bukan masalah mereka cerai, masalahnya kenapa kita ngomongin mereka. Jadi harusnya ketika kita belajar Islam, itu yang terperbaiki adalah antara saya dan Allah satu, dan konsekuensi hubungan saya Allah dengan baik itu buktinya adalah hubungan saya dengan semua makhluknya Allah juga baik. Nah, itu beliau terus yang kedua, creating cohesive Muslim community, membuat komunitas Muslim yang bagus. Yang ketiga, baru pembahasan lain nih, our financial dealings, permasalahan keuangan kita hari ini. Yang keempat, some contemporary issue, beberapa isu-isu kontemporer. Yang terakhir, focusing on the akhirat, fokus pada akhirat. Nah, baru kita baca itu. Dan cara bacanya seperti apa? Nah, kalau ada beberapa macam buku ya, ada buku yang didesain, bab-babnya itu terpisah. Misalnya buku La Tahzan, Dr. Ait Al-Qarni. Buku La Tahzan itu antara pembahasan bab 1 dengan bab 2. Itu bukan bab ya. Ada subjudul mungkin. Satu judul itu bisa 1 halaman atau 2 halaman atau 5 halaman. Jadi ada yang setengah halaman malah 1 judul itu. Nah, judul pertama, subjudul 1 dengan subjudul 2 bisa jadi nggak ada hubungannya. Saya nggak ada hubungannya, atau ada hubungan tapi nggak terlalu kuat. Itu kita bisa random aja buka buku itu, dan memang buku itu didesain untuk itu. Buku itu didesain siapapun yang hidupnya judulnya La Tahzan, jangan sedih. Siapapun hidupnya sedih, buka aja judulnya. Tema judul pertama itu Ya Allah, judul keduanya saya lupa. Nah, cari aja tuh yang apa ya, saya lagi nggak enak baca buku itu, kemudian baca yang beliau tuliskan oleh Syekh Ait Al-Qarni adalah tulisan yang berangkat dari semangat Quran. Jadi beliau mungkin nggak menuliskan dalil di situ, tapi ucapan kalau ulama yang nulis pasti ruh yang membelakang itu adalah Al-Quran. Maka kita bisa, dan buku itu mendesain untuk seperti itu. Cuman di muslimin itu punya kebiasaan yang mana mereka itu mendaras kitab. Daras kitab itu artinya kita tahu kalau guru itu bahasa Arabnya mudaris. Dalam Islam juga disebutkan, digunakan kata mudaris. Mudaris itu kata darasa, yudarisu. Darasa itu di antara makna itu menyapu, karena saya knisu, menyapu. Ketika dia sebut darasa, udah anak daras tu hadal kitab, saya sudah mendaras kitab ini, artinya saya sudah menyapu bersih kitab ini. Enggak cuma sapu bersih, orang Arab juga mengatakan bahwa saya sudah menaklukkan kitab ini. Mungkin saya nggak hafal loh, tapi yang bertanya, Ustaz, pembahasan kitab ini tentang keuangan mana? Oh ya, buka di halaman segini. Ini pembahasan keuangan ada poin penting di paragraf sekian di halaman sekian. Nah, itu mendaras kitab. Saya paham sekali dengan buku itu. Nah, itu benar. Dan muslimin punya tradisi itu dari dulu. Tradisi itu dari dulu sampai hari ini. Saya waktu di Mesir masih punya tradisi itu juga. Masih mengikuti itu. Kita nyebutnya di Mesir dengan talaqi. Datang ke satu syekh, maka syekh itu akan membacakan kitab. Bisa jadi itu kitabnya beliau, atau kitabnya guru beliau, atau kitab dari ulama-ulama yang sudah hidup 500, 600, 700 tahun yang lalu. Kitabnya Ibnu Qayyim di abad ke-8 Hijriah, kitabnya macam-macam tuh, ulama-ulama dulu dikaji, dan itu. Nah, ini bedanya. Kalau kita hari ini bicara bedah buku, kita bahas satu buku hanya dalam 2 jam. Buat saya itu nggak cukup. Itu bukan bedah buku, itu hanya memperkenalkan buku ini. Tujuannya beda. Tujuannya adalah memperkenalkan buku ini supaya antum setelah memperkenalkan buku ini, antum bisa baca buku ini lebih serius. Itu bagus, bukan nggak bagus. Cuman yang dilakukan muslimin adalah sampai hari ini di Azhar itu masih dilakukan itu. Satu buku dibaca dan buku itu selesai, itu bisa sangat lama. Ada ulama besar di Maroko itu. Beliau menjelaskan sekitar Al-Muwatta'nya Imam Malik. Itu baru khatam setelah berapa? Kitab Muwatta' Imam Malik itu berapa halaman? 400 halaman atau berapa halaman cetakannya? Itu enggak kitab yang berjilid banyak.
itu baru selesai disyarah, baru selesai dijelaskan, diajarkan, dibacakan, kemudian diajarkan. Baru bulan Oktober lalu, saya baca status teman-teman yang ikut kajian itu di Maroko. Alhamdulillah kami sudah selesai mengkaji kitab Al-Muwatta bersama Syekh Said Al-Kamali. Dan ketika akhirnya beliau sama teman itu dimunculkan foto hari pertama kajian kitab itu. Dan rambut syekhnya itu masih hitam semua. Dan penutupannya rambut syekhnya udah putih. 12 tahun. Baru selesai satu kitab. 12 tahun selesai satu kitab. Saya pernah ikut di Kairo itu, ikut kajian Al-Ba'ithul Hasis, itu kitab hadis. Kitab hadis tipis, itu nggak sampai 100 halaman. Saya ikut ketika saya tahun kedua, berarti semester 3 saya ikut. Itu awal pembukaan di Masjid di Atabah. Awal pembukaan, saya ikut itu. Kemudian ketika saya lulus bulan Agustus, saya sampai Desember saya belum pulang karena mau ngambil S2, saya lulus dulu. Sampai bulan Desembernya, berarti kan ada tiga tahun itu. Sekitar 3 tahun. Itu 3,5 tahun itu. Sampai sebelum saya pulang, itu kitab belum selesai. Jadi saya nggak menyelesaikan kitab itu dengan Dr. Tariq Nawadullah, nama syekhnya itu yang ngajarin Dr. Tariq. Beliau dosen dokter hadis. Nah itu kitab 100 halaman, 3,5 tahun itu belum selesai. Sampai-sampai ada di antara teman-teman itu pas kita kalau mau berangkat ngaji itu ketemu di bis. Gimana? Kemarin hadir nggak? Oh saya nggak hadir kemarin. Kemarin saya bahas apa? Saya bahas masih baris yang sama. Kita nggak ngomong halaman yang sama, ngomongnya masih baris yang sama, baris yang kemarin. Oh iya, untung saya nggak hadir. Sampai ada yang komplain ke saya, nyari yang nanya, ya Syekh, Alfika suka komplain. Ya Syekh, ini pertemuan lalu kita masih bahas baris ini. Pertemuan sebelumnya masih baris yang ini. Pertemuan sebelumnya masih baris ini, 3 kali pertemuan saya masih baris yang ini. Kita udah mau lulus deh. Oh ya Syekh, kita udah mau pulang ke negara masing-masing nih. Kapan kita selesai di kitab ini? Kata Syekh Faridnya, beliau bilang, antum kalau mau jadi alim dalam satu malam, bukan di sini tempatnya. Akhirnya nggak ada yang komplain. Nah, muslimin punya tradisi itu. Tradisi membaca kitab. Ada membaca kitab majelis sesama atau majelis sesama itu yang mendengar aja. Kitab dibacakan, misalnya saya bacakan ini. Misalnya ada kitab itu bahasa Arab ya. Soal kalam wal lafzul murakabul mufid. Cuma dibacakan itu misalnya sehari selesai. Tergantung kitabnya saja. Tapi ada kitab yang menjelaskan kajian atau circle yang menjelaskan kitab. Satu kitab itu bisa belasan tahun. Nah, tapi ketika orang membaca satu kitab belasan tahun, dia mengcover banyak disiplin ilmu di sana. Yang dibaca cuma fikih, cuma dalam kutip fikih, tapi yang dikaji adalah kenapa ayat ini turun. Maka ada sejarah Nabi di situ. Ada sejarah Nabi, ada tokoh-tokoh sahabat Nabi si ini. Kemudian disebutkan karakternya seperti apa. Ada keteladanan di situ, ada adab, ada akhlak di situ. Baru turun ayat ini. Ketika turun ayat ini, maka hukum khamar itulah seperti ini. Maka ada pembahasan fikih hukum di situ. Nah, ketika ayat itu turun, kemudian para sahabat semuanya membuang semua khamar yang ada di rumahnya. Kenapa? Karena khamar sudah turun bertahap. Maka ada pembahasan tentang dakwah di situ. Bahwa Islam ini pertama turun tidak mengharamkan khamar. Sampai ibunda kita Aisyah mengatakan, kalau seandainya Islam ini turun dan pertama kali yang diturun adalah larangan berzina ataupun larangan minum khamar, maka tidak ada di antara kami yang masuk Islam. Jadi Islam ini dari turun sangat bertahap, sangat indah sekali turun. Nah, hari ini kita dakwah main hantam semua, beda dikit hantam semua. Ada yang salah dengan cara kita lebih kalau Stanumannya bilang kita kadang-kadang more Islamic than Islam itself. Kadang-kadang kita lebih Islami dari Islam itu sendiri. Islam nggak segitunya, kita lebih Islami lagi daripada Islam. Itu salah. Nah, memang paling itu tergantung keadaan sebenarnya. Kita mau keadaannya bagaimana. Kalau pengennya kita membaca buku ini, kemudian tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat orang membaca, ya boleh jadi kita bedah buku, bukan bedah buku sebenarnya, memperkenalkan buku lebih pasnya. Kalau bedah buku itu kan bedah sampai ke dalam-dalamnya. Itu satu buku. Kan saya pikir satu pembahasan ini bisa di satu pertemuan sendiri. Di sini ada 5 part ya. Satu part itu ada 2 sampai 3 judul. Berarti kan ada 13 subjudul ini. Bisa jadi satu buku ini 13 kali pertemuan. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan, kalau mau pembahasannya bedah itu kan sampai masuk ke dalam perut orang tuh dibedah. Kecuali tujuannya adalah, kembali ke tujuannya adalah untuk membuat kita semangat membaca satu buku. Maka siapa yang udah baca buku itu, nah ini buku ini menarik. Saya nggak harus jabarkan semuanya, saya cuma jabarkan satu poin saja. Misalnya nih, di buku ini menariknya. Misalnya apa ya? Ada di buku ini pembahasan pertama, pembahasan tentang atau pembahasan yang kedua, judul yang kedua tentang doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu lama minta sama Allah untuk dapat anak, masih nggak punya anak.
Sampai Nabi Zakaria itu ketika di doa itu mengatakan, ya Allah, saya belum punya anak ya Allah. Dan istri saya mandul, istri saya sudah tua, nggak cuma tua tapi mandul juga, dan saya juga udah tua. Wasta'ala ra'su syaiba, dan wasta'ala qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Rabb, sesungguhnya saya itu wahanal azmu minni, tulang-tulang saya itu udah ringkih, udah tulang. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambut saya itu sudah menyala, tadinya hitam menyala, udah uban semua itu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, coba Nabi Zakaria minta diberikan anak segitu lama sampai rambutnya putih semua. Ucapannya walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi selama minta kepada Engkau ya Allah, saya tidak pernah kecewa sedikit pun. Nah, ini kita perlu tahu nih, apa sih mindsetnya Nabi Zakaria yang minta kepada Allah tapi nggak pernah kecewa sekalipun. Dan sampai beliau tua, beliau tidak dianugerahi anak. Nah, baru kita pengen tahu jawabannya, ya baca buku ini. Nah, itu tergantung tujuan. Kalau tujuan kita adalah tujuan kita untuk memancing supaya orang membaca buku, ya mungkin kita bisa bikin kajian memperkenalkan buku. Tapi kalau tujuannya membedah buku, memang kita perlu waktu yang cukup lama. Kita perlu waktu yang cukup banyak. Bisa jadi bedah buku ini 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan. Dan itu pun bisa jadi nggak mendalam juga. Nah, jadi ini ibu-ibu semuanya, semoga ini bisa menjadi awal mulai. Saya betul kan, saya nggak jadi bahas buku ini ya. Saya bahas sedikit saja di awalnya. Saya sudah ngaji dengan Ustaz Noman Ali Khani dari tahun 2008. Awal-awal saya di Kairo. Kenapa saya ngaji dengan beliau? Waktu itu beliau belum terkenal. Karena waktu itu saya pengen belajar bahasa Inggris. Saya pikir kalau saya di Mesir pasti saya bisa bahasa Arab. Mau nggak mau saya pasti bisa bahasa Arab. Cuman onta sama himar doang nggak bisa bahasa Arab di Mesir itu. Nah, cuman masalahnya bisa nggak saya bahasa Inggris? Maka sebelum ke Mesir saya belajar bahasa Inggris 2 bulan, udah dapat bekalnya. Nyampe di Mesir, saya pikir ini kalau nggak dibiasakan, language itu kan use it or lose it. Kalau nggak dipakai pasti kehilangan. Maka saya harus listening. Pertama itu saya listening film kartun saya mikir-mikir, apa ya gunanya saya nonton film kartun ini? Akhirnya saya carilah ceramah ulama ceramah yang di Amerika. Rata-rata ceramahnya itu pakai lahjah Pakistan, lahjah India, lahjah Arab. Saya nggak mau yang ini, saya pengen yang American style lah, yang lahjahnya agak barat beneran. Ketemulah dengan Ustaz Oman. Sejak itu sampai hari ini saya masih mendengarkan kajian beliau. Nah, udah 14 tahun berarti itu. Nah, buku ini ditulis dari kumpulan khutbah beliau. Nah, ketika saya baca buku ini, saya lihat beberapa ayat yang dibahas. Saya pernah dengar nih di YouTube sebelumnya. Tapi ini dituliskan lagi, dan saya lihat bedanya mendengar dengan menulis salah satunya itu. Bedanya mendengar dengan membaca itu. Ketika membaca, itu kita bisa berhenti di titik manapun yang kita inginkan. Bisa berhenti, bisa diem dulu. Kalau mendengar, itu nggak ada momen, susah. Kalau apalagi mendengar live udah mustahil, itu nggak bisa pause tuh, Ustaz. Tapi kalau dengar YouTube, itu distraksinya banyak. Kita dengar YouTube, terus kita pengen merenung, di pause kan? Itu bisa nggak merenung, karena kita berada di depan device yang menjadi alat paling hebat dalam membuat kita distracted. Ya HP itu, ya gadget itu. Maka mustahil kita bisa, bukan mustahil, sangat susah untuk kita merenung. Tapi kalau buku itu nggak ada apa-apa, nggak ada notifikasi di sini, nggak ada apa-apa. Jadi ketika kita baca ini, pengen berhenti ya berhenti dulu. Iya, kir loh. Mau catat lagi ya catat. Tapi kalau udah di depan apalagi buka YouTube kan, apalagi YouTube sekarang itu desainnya yang kita nonton ceramah, tapi bawahnya, samping-sampingnya tuh iklan semua itu. Kayaknya video ini bagus. Untuk awalnya pengen lihat tafsir Quran, sampai ternyata udah lihat dengan tutorial cara pakai jilbab, tutorial cara bicara pada jerapah, dan lain sebagainya. Jadi dari niatnya ini terdistract untuk yang lain. Maka salah satu kekuatan membaca buku itu ya, kita nggak ada gangguan apapun. Taruh HP, taruh ini, duduk, taruh P1, baca buku. Nikmati ketika nggak paham ya berhenti aja dulu. Mau satu paragraf kita ulang 20 kali, ulang aja 20 kali. Kita nggak dipaksa apa-apa, nggak dikejar target apa-apa. Kita berharap buku yang kita baca itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang berbuah pada amal. Jadi ini buku sebenarnya sebagai pengantar saja. Ini buku ini memang buku dari kumpulan khutbah beliau, dan di antara kelebihannya Ustaz Noman ini adalah beliau ketika berbicara pasti inspirasinya awal itu Quran. Inspirasi pertama Quran, jadi beliau bacakan satu ayat atau dua ayat, dari ayat ini baru melebar kemana-mana. Nah, itu menariknya di situ ada pembicaraan orang yang dia ngomong tema ini, tematik,
dari tema ini ada ayat ini ngomong, ayat ini ngomong, ayat ini ngomong. Tapi ini enggak. Ini ayat ngomong tentang apa? Dan dari ayat ini membahas melebar kemana-mana. Jadi di satu ayat ini Allah bicara tentang parenting, kemudian Allah bicara tentang finansial, tentang psikologi, tentang komunikasi, tentang muamalah dan lain sebagainya. Di satu ayat itu. Nah, beliau punya gaya seperti itu dan digali, dan beliau bisa menjelaskan itu sampai pada titik kita merasa, dan memang begitu sebenarnya, kita merasa Quran itu bicara kepada setiap diri kita. Saya merasa Quran itu ngomong sama saya. Allah ngomong sama saya. Dan memang begitu sebenarnya. Hari ini kita kehilangan pemahaman itu. Kita merasa Quran itu cuma bicara pada ustadz-ustadz. Yang kita nggak bisa bahasa Arab. Enggak, itu salah. Quran itu bicara pada setiap kita. Allah bicara pada setiap kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Semua kita bisa baca terjemahannya. Mudah-mudahan dengan baca terjemahannya, Allah mudahkan kita untuk bisa lebih memahami lebih baik lagi. Baik, demikian Ibu-Ibu semuanya, sudah jam 10:30. Saya kembalikan kepada Kak Ija. Silakan Kak Ija. Alhamdulillah, syukran wa jazakallah khair Yan. Ustadz sebut Rian aja ya, nggak sopan ya. Jazakumullah khair kepada Ustadz Fitrian yang sudah menyampaikan pembahasan. Sebetulnya ini istilahnya kayak alas gitu ya, Yan, ya. Alas sebelum kita mulai membahas buku ini. Dan Masya Allah, pembahasan ini adalah pemula, dan insya Allah ini adalah kajian rutin yang akan kita laksanakan per 2 bulan dengan Ustadz Fitrian yang akan membahas per bab dari dari buku 1 Umar Arifan tadi. Ini ada pertanyaan ya, Nija bacain. Yang pertama dibacakan dulu, nanti boleh kalau ada yang mau bertanya langsung. Bismillah, ini dari Ibu Alfi di Bekasi. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi anak usia 9 tahun yang lebih suka membaca buku daripada tilawah Al-Quran? Anak saya itu bisa duduk tenang dalam waktu yang lama saat membaca buku. Buku yang dibaca biasanya kisah sahabat atau yang lain dalam bentuk komik dan lain-lain. Sedangkan saat tilawah atau murojaah, anak saya ini biasanya terburu-buru membacanya agar cepat selesai. Dan dari cara dia duduk itu sepertinya tidak nyaman. Beda dengan saat dia membaca buku. Dia bisa duduk dengan sangat tenang. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Allah khair. Yang pertama, Ibu, membaca Quran itu kebaikan yang luar biasa. Membaca buku itu juga kebaikan yang luar biasa. Dan ada satu kaidah penting yang perlu kita paham, bahwa kebaikan itu tidak berbenturan dengan kebaikan. Ini kaidah umum. Banyak orang mau menikah, tapi saya masih kuliah, mau menikah tapi masih kuliah dan sebagainya. Ya, kalau udah siap menikah, walaupun masih kuliah itu menuntut ilmu kebaikan, menikah juga kebaikan. Dia nggak harus dibenturkan. Dia tidak berbenturan dan tidak harus dibenturkan. Cuman kita bisa harus melihat dari proporsinya saja. Nah, orang membaca, tadi di awal saya bahas, karena setiap kita melakukan sesuatu, itu pasti kita melakukannya karena ada dorongan di belakang kita yang menyuruh kita melakukan itu. Saya dorongannya eksternal dari luar, karena tugas harus menyelesaikan target dan lain sebagainya, kita melakukan itu. Ada dorongan dari dalam, karena keinginan saya untuk melakukan itu. Masalahnya Quran itu memang, Quran itu kenapa anak-anak, dan itu tidak anak ibu saja, Bu Afi ya tadi, bukan anak ibu saja, beberapa orang tua juga sempat cerita seperti itu. Anak saya itu kalau duduk baca itu bisa lama, sampai tidur lama itu, dan duduk bisa serius. Kalau Quran cepat-cepat aja. Pertama adalah dari sisi yang dia baca, yang buku bahasa Indonesia. Dia paham apa yang dia baca. Pertama itu, dia paham apa yang dia baca, sehingga dia bisa tenggelam dalam apa yang dia baca itu. Itu satu, itu kebaikan. Yang kedua, dari sisi Al-Qur'annya. Nah, ini hal yang penting. Sisi Al-Qur'an adalah ketika mengajarkan Quran. Nah, ini tahapan dalam pendidikan. Ketika mengajarkan Quran, yang Rasul sampaikan itu seperti disebutkan dalam riwayat hadis itu, Rasul mengatakan, sahabat mengatakan bahwa kami anak-anak ini, kami yang pertama kali kami pelajari adalah iman sebelum Quran. Dan ketika kami mempelajari Quran, bertambah keimanan kami. Nah, ini penting ini buat para guru, buat para orang tua. Kita perlu tahu bahwa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah pembahasan iman. Pembahasan iman itu artinya bukan rukun iman apa, itu termasuk iya. Tapi pembahasan iman itu artinya bahwa kita perlu mensadarkan kepada anak-anak kita itu bahwa Allah itu sangat sayang loh kita. Kita menjelaskan betapa agungnya Allah. Maka nanti ada istilahnya diskusi iman, itu diskusi atau obrolan iman antara orang tua dengan anaknya.
itu apapun sebenarnya bisa dikaitkan dengan Allah. Apalagi anak-anak itu ya dia cukup simple. Kalau ke orang dewasa, saya mau ngomong ke orang dewasa itu kadang-kadang perlu pengantar, perlu rasionalisasi dulu baru sampai pada kesimpulan. Kalau anak-anak itu bisa langsung disampaikan, misalnya nih hari hujan deras. Kemudian kita ngobrol aja, hujan ini siapa yang turunkan? Oh, Allah yang turunkan. Oh, hujan ini berkah. Coba bayangkan kalau nggak ada hujan, mungkin kita kehausan dan lain sebagainya, dan itu sebagainya. Terus dia nanti nanya, kok ada hujan, ada banjir ya? Nah, nanti kita cerita ya, banjir itu sebenarnya hujan itu kebaikan. Masalah ada banjir itu mungkin karena kitanya nggak bisa mengelola hujan yang turun ini, mungkin ya kita buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Karena itu agama Allah suruh kita untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi kita munculkan pertama adalah sosok siapa yang berbicara, kalimat siapa itu Quran itu, kalimatnya Allah. Maka keimanan anak dengan Allah itu harus dihubungkan dulu. Sebab ketika nggak dilakukan itu, yang dilakukan adalah ayo hafal ini, ayo ini, lakukan ini, dan sebagainya, itu kita tidak memperkenalkan Allah. Itu kita hanya ingin, mohon maaf ya, ini kejadian banyak orang tua itu. Kita egois sama anak. Kita berharap kalau anak kita tuh hafal Quran, maka kita akan dapat mahkota. Anak itu dijadikan, kita paksa jadi alat supaya kita dapat mahkota di surga. Dan kadang-kadang kita paksa mereka baca Quran, iman itu nggak ada di hati mereka. Jadi ya Quran itu jadi momok buat mereka. Dan itu sering terjadi. Jadi momok buat mereka, dan mereka nggak nyaman dengan Quran itu. Nah, maka kita perlu tahu bahwa perlu sering ajak anak diskusinya diskusi keimanan memang, mengkaitkan semua perbuatan kita, semua ini kita dengan Allah. Itu satu. Yang kedua adalah perlu kita berikan apresiasi. Saya karena anak saya baru masuk sekolah, jadi habis maghrib itu kadang setelah sholat maghrib itu kita nggak pulang, masih di masjid sampai isya. Saya sama anak saya laki-laki yang paling besar. Jadi dia baca bukunya itu kayak Iqra gitu, kayak Baghdadiyah Iqra gitu, dia baca. Dan saya nggak tahu aktivitasnya di sekolahnya apa. Jadi ketika kita duduk itu, ayah baca doa dulu, ya udah baca doa, Rabbi syrahli. Bukan itu ya, ada berdoa dulu. Ya udah kita dengaran ya, dia ada berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditunduk, macam-macam dia baca. Sampai setelah itu dia baca, setelah baca doa akan belajar itu dia baca doa pertama, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua dia baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, setelah itu saya merenung lama itu. Yang pertama doa yang dia baca itu adalah yang satu itu doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri itu. Nabi Musa sebelum berhadapan dengan Firaun. Yang kedua itu yang dibaca doa Nabi Yunus. Coba bayangkan, anak kandung kita, anak kandung saya, itu dari lisannya keluar ucapan yang itu ribuan tahun yang lalu diucapkan oleh manusia yang sangat mulia. Bukan satu tapi dua orang. Sekarang lisan anak saya mengeluarkan itu. Wah, itu hal yang mahal. Maka bolehlah kita kasih hadiah untuk anak kita. Kasihlah bingkisan untuk anak kita. Jangan pelit sama anak. Jangan kita terlalu tegas sama anak. Jadi mereka bisa sujud, anak kita melihat anak kandung kita sujud di masjid, itu hal yang mahal, ibu-ibu. Itu kasihlah berilah apresiasi terhadap apa yang mereka lakukan interaksinya dengan Quran. Nah, ini kadang-kadang kita lihat orang-orang yang anaknya bisa juara olimpiade, dia beli macam-macam buat anak, tapi kita nggak berikan itu ketika di lisan anak kita itu diucapkan kalimatnya Allah. Nah, jadi yang pertama kita tumbuhkan semangat cinta dia kepada Allah. Yang kedua kita support dengan apapun yang kita nggak asal kasih juga ya. Jangan dikasih karena udah hafalin kasih PlayStation, itu salah juga ngasih hadiah. Anak-anak tuh nggak perlu hadiah yang besar-besar. Nggak perlu hadiah yang sekali-sekali beliin bank, beliin Silver Queen. Maaf saya sebut merek, nggak ada sponsor apa-apa di sini. Ya belikan apa yang dia minta selama ini nggak pernah beli. Carilah momen yang pas ketika dia berikan. Mudah-mudahan dari faktor internalnya, dari dirinya kita ajak dengan diskusi itu nih kitabnya Allah. Tapi itu memang perlahan-lahan dan nggak semua. Nah, ini juga ini penting. Jangan kita desain semua pembahasan anak dan orang tua itu harus semuanya ceramah. Enggak. Jadi mentang-mentang kita sering ngaji, jadi semua pembahasan anak dan ibu itu ceramah semua, enggak. Sampai-sampai Luqman itu ketika ngomong pada anaknya, Al-Quran menambahkan wa huwa ya'izuhu. Ketika itu Luqman memberikan mauizah pada anaknya. Berarti di waktu lain Luqman nggak berikan mauizah untuk anaknya. Luqman ngapain sama anaknya? Ngobrol biasa aja sebagai anak dan ayah, sebagai manusia dengan manusia ngobrol. Bagaimana enak belajar, enak ketemu dengan siapa. Ini ngobrol, nggak semuanya. Luqman yang ahli hikmah itu, yang Allah berikan hikmah untuk dia, nggak semuanya dia berikan pada anak yang mau bisa. Dan kita juga penting, ya, sampai setiap ngobrol sama anak, itulah ceramah saya untuk anak saya. Akhirnya anak pun bosan dengan ucapannya Allah, anak juga bosan dengan ucapan orang tuanya. Nah, itu udah susah itu. Maka
kita dengan anak kita itu kan sebelum statusnya dia kan anak kita. Tapi yang di bawah itu, yang lebih penting dari itu, status dia sebagai anak kita itu berdiri di bawah di atas status lain. Status itu adalah sebelum dia anak kita, dia adalah hambanya Allah yang dititipkan pada kita. Dia adalah hambanya Allah yang dititipkan, diamanahkan untuk kita. Jadi dia sebelum kita mengakui dia milik kita, anak kita itu miliknya Allah. Nah itu kita perlu sadar. Jadi untuk hal ini memang jangan dibenturkan, nggak usah dibandingkan. Dia nanti jangan sampai naudzubillah nggak mau baca Quran dan nggak mau baca buku. Tapi memang dalam baca Quran itu dibikin dia nikmat baca itu caranya pertama dengan memasukkan komunikasi keimanan dengan dia. Yang kedua adalah dengan memberikan hadiah. Hadiah itu ya banyak lah, dan itu nggak harus mahal, nggak harus mewah, siapapun insya Allah bisa. Hadiahnya ya bahkan hadiahnya cuma motoran keliling komplek, anak-anak udah senang. Keliling komplek atau berhenti di warung kemudian beliin coklat nih nak. Alhamdulillah ya Allah sudah izinkan kamu bisa hafalin surat ini. Ini ada hadiah dari ibu nih. Nah itu, dan perlu kerjasama dengan ayah juga. Dengan ayah. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ustadz, mudah-mudahan terjawab ya Bu Afi. Boleh masuk pertanyaan kedua, Ustadz? Ini dari Ibu Vini di Bogor. Bismillah. Tadi Ustadz disebutkan bahwa membaca itu tidak sekedar membaca. Aktivitas apa saja setelah membaca itu boleh disebutkan lagi satu persatu, Ustadz? Ya. Baik. Yang pertama membaca ya. Membaca itu tadi sudah kita bahas. Setelah membaca itu. Bu Afi. Enggak, Bu Afi udah menjawab. Alhamdulillah sudah terjawab. Dikira tadi Ibu Vini tadi bilang udah terjawab. Ya, lanjut Ustadz. Ada lagi nih ya? Iya, enggak. Bukan yang bilang udah terjawab, yang nomor 1 tadi ya. Ya ini aktivitas setelah membaca ya? Iya. Sebenarnya kalau buat saya kalau lihat buku saya ini, saya tuh di Mesir itu 3 tahun itu. 3 tahun setengah, hampir semua hidup saya tuh kerja di perpus. Tapi lucunya tidak satu pun buku perpus itu selesai saya baca. Karena nggak ada buku yang saya baca kecuali saya coret semuanya. Jadi saya nggak bisa baca buku. Saya baca buku perpus cuma lihat, oh ini bagus nih bukunya. Nanti saya pergi ke toko, saya beli bukunya. Saya coretin semua. Di antaranya ya, kita perlu ada catatan dari yang dibaca. Perlu ada catatan ya, poin-poin apa yang dicatat. Dan ini catatan juga beda bentuknya. Kalau karena tugas saya researcher, peneliti, maka saya mencatat mana yang penting. Nanti ketika orang perlu, saya bisa nggak perlu buka bukunya, saya perlu tarik catatan saya saja. Ini pembahasannya ada di sini. Nah itu buat saya, karena waktu itu karena posisi saya adalah orang yang meriset, tugasnya meriset itu. Tapi buat kita yang perlu dicatat itu adalah hal apa yang paling relate dengan bacaan ini untuk hidup kita. Ini saya kalau berbicara buku, kita bicara bukunya yang ditulis para ulama ya. Kalau novel yang sebagainya buat saya sih nggak perlu dicatat. Novel semua buku novel saya bersih, nggak ada tulisan-tulisan di sana, cuma nama doang di awal. Tapi kalau begitu kan kita nikmati. Kalau novel itu saya nikmati, saya baca untuk mendapatkan rasa bahasanya. Dan novel yang baik itu melunakkan hati kita, membuat dia hiburan setelah suntuk kan baca buku bahasa Arab mulu. Nah, itu kasih hiburan dan sebagainya. Tapi kalau dia buku agama, misalnya ada terjemahan bukunya ulama, Ibnu Qayyim terjemahin bukunya ulama-ulama tertentu, nah kita baca itu, kita ambil beberapa poin buat ini sangat relate dengan hidup saya. Nah, itu bisa jadi coret langsung di bukunya, tapi kalau saya ya punya note kecil sendiri. Nah, itu yang kita lakukan. Setelah itu ya kita perlu renungi. Karena kan saya baca buku ini, kok buku ini bisa nyampe ke tangan saya? Dan kenapa Allah izinkan saya untuk membaca buku ini? Itu nggak kebetulan. Allah inginkan sesuatu buat kita. Yang Allah inginkan apa buat dari kita adalah bahwa ini memberikan kebaikan untuk kita. Ada kebaikan untuk kita di sini, maka jangan sampai ilmu yang kita dapat itu cuma sekedar ilmu. Ada banyak ilmu berharga dari semua yang kita baca. Baca itu proses, di antara proses terpenting dari thalabul ilmu itu. Kita mencari ilmu sebenarnya di situ. Dan kalau pembahasannya ilmu, Rasul menyebutkan itu fisabilillah kan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dan jalan itu iltimas bersentuhan dengan ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan surga. Man kharaja li talibil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia di jalan Allah sampai pulang. Itu banyak hadis sampai Rasul mengatakan wa innal malaikata tahufu bi ajnihatiha
li talibil ilmi ridwan bima yasna. Rasul sampai menggambarkan orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Kemudian malaikat-malaikat itu kan setiap lapis langit itu ada malaikat. Itu di antara malaikat itu langsung turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia hatta yarkuba ba'duhum ba'dan. Sebagian malaikat itu menunggangi malaikat lain. Jadi ada mungkin malaikat yang fisiknya itu bentuk kendaraan, bentuk tunggangan, nggak tahu kuda atau apa. Jadi ada malaikat yang menunggangi malaikat lain turun sampai ke langit dunia hanya untuk melihat orang yang belajar yang menuntut ilmu itu. Kenapa malaikat melakukan itu? Kata Rasul, ridwan bima yasna. Karena malaikat itu sangat senang dengan apa yang mereka lakukan. Itu keutamaan talabul ilmi. Dan membaca. Kita perlu tahu pembahasan membaca pertama ini bukan sekedar hobi. Dia porsi terbesar dalam talabul ilmi. Kita mengerjakan perintah Allah. Dia adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Nah, itu penting kita tahu. Dan kalau kita mendapatkan sebuah ilmu, kita ikhtiarkan ilmu itu jangan menggantung untuk jadi ilmu saja. Ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Ilmu itu nggak ada fungsinya kalau ilmu itu justru dia baru berguna ketika diamalkan. Imam Ghazali mengatakan ketika ilmu hadir ke kita, ilmu itu memanggil amal. Ketika amal nggak datang, ilmu pun pergi. Maka kita ikhtiarkan apa amal yang bisa kita lakukan dari ini. Nah, berikutnya, ini bagian yang saya lupa. Ketika kita baca buku, sebenarnya itu ada dua dunia. Pertama dunia buku yang ditulis ini, buku ini bicara tentang dunia buku ini. Yang kedua dunia kita, dunia saya. Saya hidup tinggal di Depok, umur saya sekian, hidup di lingkungan Indonesia di tahun 2022 dengan semua ininya. Maka apa yang saya dibaca di buku ini, saya perlu menyelam ke buku ini, menyelam ke dalam buku ini. Setelah saya menyelam, saya keluar nggak bawa tangan kosong. Saya keluar tuh ada mungkin kerang yang saya bawa keluar. Kalau kita menyelam laut ada mutiara yang kita ambil itu bawa sampai ke rumah. Kalau ikan yang diambil sampai di rumah masak, potong, masak dan sebagainya. Nah, kita melakukan hal yang sama, masuk menyelam ke dunia buku ini, kembali masuk ke dunia kita. Apa poin-poin mahal dari buku ini yang bisa kita aplikasikan di dunia kita satu. Yang kedua, kalau kita baca bukunya itu, buku yang ditulis di Arab, di Turki, dan sebagainya, atau buku itu terjadi 500 tahun yang lalu, yang kita dapat itu nggak mungkin, kemungkinan besar nggak bisa diaplikasikan 100%. Kemungkinan besar. Karena ada gap yang besar antara kita dan buku itu. Buku ini itu ditulis oleh ulama 7 abad yang lalu. Pertama, gapnya adalah 700 tahun nih gap. Yang kedua, buku ini ditulis antara kita tinggal di Indonesia, buku ini ditulis di Baghdad. Ada berapa puluh ribu kilometer jaraknya. Ada berapa ribuan kilometer jaraknya antara itu. Ada gap yang besar juga. Kemudian buku ini macam-macam lah, ada adat dan sebagainya. Maka bisa jadi apa yang ada dalam buku itu nggak semua serta-merta bisa dimaksudkan. Nah, inilah kesalahan muslimin ketika ngaji. Dia dapat itu, oh ternyata sahabat melakukan itu, 100% dilakukan plug, akhirnya bertengkar dengan orang masjid. Itu juga salah. Ada tahapan-tahapan misalkan. Ada hal yang, nah dari level ini kalau pembahasan hati itu mungkin lebih mudah. Yang agak repot itu justru ketika interaksi sama orang lain. Nah, kalau sudah berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, kita cari hal mana yang paling mudah dilakukan. Hal mana yang paling mudah dilakukan. Contoh hadis Rasul. Rasul itu pernah anak muda datang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya berzina, anak muda itu. Dan jawaban Rasul apa? Harusnya Rasul bilang wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina. Rasul bilang kalau zina itu dihukum di neraka. Rasul enggak bilang itu. Rasul bilang kasih alasan logis karena anak muda. Rasul tahu, Rasul bicara dengan anak muda. Dan anak muda itu hal yang pertama paling cepat perkembangan di pikirannya adalah logika, rasionalisasi. Maka Rasul berikan alasan rasional buat dia. Rasul bilang, bagaimana kalau kamu berzina dengan seorang perempuan? Perempuan itu kemungkinan satu dari kelompok ini. Yang pertama bisa jadi dia anak gadis seseorang, anak perempuan seseorang. Yang kedua bisa jadi dia ibu seseorang. Ketiga bisa jadi dia bibinya seseorang. Keempat bisa jadi dia saudara perempuannya seseorang. Bagaimana kalau posisi ibu kamu atau anak perempuan kamu atau bibi kamu atau saudara perempuan kamu ada orang laki-laki melakukan ini pada mereka, kamu ridho nggak? Saya nggak ridho ya Rasulullah. Maka kenapa kamu masih melakukan itu? Sahabat itu nggak melakukan itu. Jadi kan Rasul pengen menyampaikan bahwa zina itu haram. Tapi Rasul nggak perlu ngomong kalau zina itu haram. Sama ketika kita membaca itu, kita pengen aplikasikan di sini. Ada esensi, yang esensinya kita ambil. Masalah bungkusnya dibungkus pakai keris, pakai belangkon, pakai sarung, pakai gaya Indonesia, ya itu hal lain lagi, nggak apa-apa. Yang penting kan yang namanya sarung nutupin aurat, sama kalau dengan yang lain. Nggak apa-apa, tradisi kita kan. Itu nggak harus tampil beda juga, nggak harus mencolok juga. Jadi ketika kita membaca, kita baca dalam menyelami dunia itu, dan ketika kita keluar, maka kita harus sadar bahwa saya sudah keluar dari dunia buku, dan saya sudah kembali ke dunia realnya saya.
Dan apa yang terjadi di dunia buku berbeda dengan dunia realnya saya. Maka ini mungkin ini nggak bisa diaplikasikan 100% di hari ini. Tapi saya bisa mengambil esensinya apa, saya aplikasikan cuma 20% saja misalnya. Ya nggak apa-apa. Mungkin seperti antara ibu-ibu banyak yang di Kutab. Kutab itu nggak ideal, Kutab hari ini. Bahkan Kutab Depok, itu nggak ideal. Ustaz Budi sendiri yang mengatakan. Karena Kutab ideal itu seperti apa? Kutab ideal itu satu guru ngajar satu guru ngajar semua murid diajar oleh satu guru, semua mata pelajaran. Kutab ideal itu nggak perlu kurikulum. Kenapa? Kurikulumnya ada di kepala guru. Kalau guru bilang pas dia lihat muridnya kan, 12 orang murid ini nih, kayaknya ini beda-beda nih. Ini anak dari pebisnis semua nih, anak pedagang semua nih kalau ini. Maka kurikulum saya ganti. Nah, itu kutab ideal. Tapi kalau kutab ideal seperti itu diaplikasikan di Indonesia hari ini nggak jadi. Saya lihat kutab di Mesir. Di Mesir itu ada kutab, dan itu anaknya kalau setor hafalan, itu gurunya megang apa? Rotan. Itu anak kalau lupa hafalan, langsung pahanya kena pukul. Itu gaya kutab Mesir dari dulu sampai hari ini. Itu diambil, saya bawa ke Indonesia. Itu nggak nyampe 2 bulan, guru kutab masuk penjara semua itu. Nggak bisa jalan. Jadi ada esensinya apa? Ngajarin Quran. Kan esensinya ngajarin Quran. Caranya pakai cara Indonesia. Nah, itu kita juga perlu tahu ketika kita nyelam ke dunia itu, setelah keluar dari laut, kita perlu sadar, saya sudah nggak di laut, saya di darat. Tapi saya tahu ada kerang yang saya bawa, ini bisa dimanfaatkan di darat dengan cara darat, nggak harus dengan cara laut. Nah, itu perlu kita ambil ketika baca buku. Jangan serta-merta setelah baca buku, oh ini salah. Enggak, ada cara sendiri untuk itu. Nah, karena itu ketika membaca, kita perlu ada catatan-catatan penting, catatan kecil, apa yang bisa kita aplikasikan di hidup kita dari catatan itu. Kemudian, kalau mau lebih komprehensif, kadang-kadang saya bikin di PPT, habis bikin itu, saya bikin PowerPoint-nya, poin-poin semuanya itu, satu tema, satu slide PowerPoint. Nanti ketika saya narik lagi, saya tinggal lihat slide-nya itu bisa juga seperti itu. Atau ada yang orang bikin mind mapping, itu juga bisa. Cuman hal yang paling penting kalau kita baca bukunya nggak ada target apapun, maka penting dari satu buku ini, poin mahal apa sih di sini yang bisa saya ambil. Catat itu, dari satu saat, ini ada pepatah kalimat ulama, satu saat maka tabika fika ghaira syai'in illa an yasurraka fil awaqibi antarahu. Tidak ada satu kalimat pun yang kamu tulis, pasti suatu saat kalimat itu akan membuatmu bahagia. Dan benar. Saya zaman kuliah itu, saya lulus kan 2011, itu sudah 12 tahun. Dari 2007, 12-13 tahun itu. Itu ada banyak catatan saya waktu di Kairo, saya baca lagi. Itu cuma catatan dari buku-buku yang saya ambil, tujuannya saya hafal. Kan terlalu banyak nggak hafal juga. Saya baca lagi, wah ini benar ya, kalimat ini benar. Ulama ini bilang ini ternyata. Saya udah lupa ya. Itu membahagiakan kita. Jadi suatu saat catatan ini bisa kita review. Jadi hal apa di buku itu yang paling dekat dengan hidup kita? Langsung catat. Catat. Suatu saat catatan itu akan, apalagi sekarang udah gampang, catatan di HP. Nah, perlu juga tuh kalau catat di HP, perlu pastikan aplikasinya kita itu aplikasi yang jangan sampai HP-nya ganti, catatannya hilang. Itu saya kalau di Note HP itu saya nggak pakai aplikasi bawaan, nggak pakai Samsung Note. Karena Samsung Note, Samsungnya saya ganti dari Samsung misalnya ke Xiaomi gitu kan, Samsung Note-nya hilang. Pakai Note itu yang universal lah, misalnya OneNote Microsoft atau Google Keep. Nah itu saya ganti HP apapun dia udah tersave di akun Google saya. Kalau kita mau pakai catatan kertas lebih gampang lah. Kertas setelah dicatat, disimpan. Nah itu suatu saat kita akan bolak-balik tahu catatan kita hari ini itu bisa jadi manfaat untuk kita 10 tahun lagi, dan Allah alam bisa jadi itu inspirasi besar buat anak-anak kita. Karena beda loh, anak itu baca buku seseorang dengan baca buku hasil tulisan ibunya dulu. Dan dia baca ketika sudah menjadi ibu. Ibunya udah lama meninggal, dia baca lagi, wah itu luar biasa, powerful pasti, luar biasa. Pasti beda baca buku orang tua kita yang sudah lama meninggal, kita baca lagi tulisannya, wah itu inspirasi sekali. Maka biasakan menulis itu. Pertama untuk kita sendiri. Itu diantara hal yang kita lakukan setelah membaca itu. Dan ikhtiar berdoa kepada Allah supaya kita bisa mengamalkan kebaikan yang ada dalam buku itu dan menghindari semua keburukan yang tertuang dalam buku itu. Itu Allah SWT. Insyaallah. Syukron. Jazakumullah khair. Ustadz atas jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Masuk pertanyaan yang ketiga. Nggak apa-apa ya Ustadz, 5 menit lagi. Enggak. Satu pertanyaan ya. Siap. Dari Ibu Didi di Bandung, minta tips dong Ustadz gimana melatih fokus saat membaca buku. Apakah setiap selesai membaca buku perlu kita membuat book journaling? Hatur nuhun, jazakumullah khair. Ini fokus saat membaca buku atau fokus
kalau fokus saat membaca buku itu nggak ada kaitan dengan setelah baca buku. Karena fokus membaca buku kan hari ini kan kita hidup di zaman distraksi. Hari ini itu gangguan itu luar biasa. Saking luar biasanya orang itu punya attention span namanya itu. Ketahanan dia untuk memperhatikan sesuatu. Kalau dulu itu orang menyebutnya ada setengah jam pertama ketahanan. Sekarang makin pendek lagi, cuma 5 menit orang bilang. Sekarang makin pendek lagi, karena itu sekarang di video-video itu, kalau dulu ada namanya trailer, kalau ada film gitu kan, ada trailer itu 4 menit, 3 menit. Sekarang ada namanya teaser. Teaser itu cuma 1 menit. Sekarang lagi cuma hook itu cuma 20 detik. Dan sekarang ada istilah dalam marketing itu, if you cannot grab people attention at the first 5 seconds, you fail. Kalau kamu tidak bisa mengambil perhatian seseorang dalam 5 detik pertama, kamu gagal. Artinya attention span seseorang hari ini, bisa ketahanan kita dalam fokus hari ini cuma 5 detik awal. Karena itu yang laris itu hari ini itu TikTok, Instagram Reels, YouTube Short. Orang cuma lihat baru 3 detik itu, sampai ada ceramah ustadz itu dengarkan ini, hanya 10 detik, hanya 15 detik. Kita sampai saking kita nggak bisa bertahan dengan tidak terganggu itu, saking kita susah fokusnya, sampai orang itu ketika menyampaikan, dengarkan ceramah ustadz ini cuma 30 detik. Kita lihat video, 17 menit kelamaan, skip. Wah ini 3 menit, udah dengerin 3 menit. Belum nyampe 3 menit, skip. Kita terbiasa dengan itu. Dan ya nggak salah kita juga, salah kita ada di situ. Dan hari ini kita diberikan dengan semua hal yang instan. Nah kita perlu hati-hati dengan anak-anak kita. Anak-anak perlu tahu tuh, bahwa di dunia ini nggak semua instan. Relationship tuh nggak instan. Pekerjaan tuh nggak instan. Belajar jadi berilmu tuh nggak instan. Yang lain-lain oke lah, beli satu mau beli, kalau terlambat 2 menit aja langsung kasih bintang 1. Itu boleh nggak instan. Tapi banyak hal dalam hidup ini nggak instan. Dan kita sedikit banyak terganggu oleh itu. Dan mau nggak mau banyak di antara kita yang gagal fokus. Baca 1 halaman udah pengen baca yang lain. Nah itu terjadi. Caranya memang ketika mau baca, ya suasananya. Suasananya ditunggu, suasana yang paling kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu mungkin ketika anaknya sudah tidur, atau ketika nggak ada gangguan, itu sebenarnya masih bisa dikondisikan. Yang penting itu adalah ketika baca, kadang-kadang settingan HP kita itu perlu kita ubah. Bisa jadi settingan HP itu hanya 1 ringtone yang bunyi, itu ringtone dari suami aja. Semuanya mati semua ketika momen saya membaca. Karena sekarang udah settingan fokus di HP, setting fokus. Cuman beberapa saya itu kalau setting fokus itu cuman kontak dari istri saya, dari orang tua saya, mohon maaf bahkan kakak saya nggak saya masukkan di sana. Kemudian kontak dari orang-orang di kantor yang sangat sangat relevan, kontak dari guru saya, ustadz saya, kemudian beberapa orang. Itu saja yang aktif. Jadi kalau itu yang WhatsApp bunyi, kalau selain itu HP saya nggak bunyi sama sekali. Nah itu saya enak membaca. Nah jadi perlu kita lakukan itu, maka dirubah tuh. Kan sekarang teknologi ya, kita ditaklukkan teknologi, maka kita perlu menaklukkan teknologi itu kembali dengan cara manfaatkan fitur-fiturnya itu. Nah, menjauhi semua gangguan itu pertama, kemudian ya baru membaca. Dan kalau di kita karena pembahasannya ilmu ya, bacalah dalam keadaan suci. Kalau lagi tidak haid ya usahakan berwudu dulu, kemudian dalam keadaan tenang yang baca. Karena yang kita baca kan pembahasan kita baca buku-bukunya para ulama. Bukunya para ulama itu ditulis, dan saya yakin ulama itu ketika menulis kitab itu semuanya berwudu dalam keadaan suci, maka kita juga menghargai effort itu, kita juga ikhtiarkan yang sama, semoga ilmu lebih gampang masuk. Gitu. Nah kalau setelahnya kita mau bikin jurnal itu bebas, mau dibikin monggo, tapi minimal, kalau saran saya minimal kita punya catatan kecil, 1 buku itu bisa jadi 1 halaman saja, poin-poin aja, poin-poin penting saja, yang mana yang itu saya tadi saya sampaikan, mungkin 1 saat 2 tahun lagi kita baca itu lagi. Atau kadang-kadang saya mengutip bukan poin, saya ngutip, ini kalimatnya ini indah sekali. Ada buku-buku yang penulisnya itu ketika menulis di situ tuh kalimatnya indah banget. Sayang ini kalau nggak, saya salin ulang tuh 3 paragraf saya salin ulang. Jadi kumpulan itu bisa jadi poin, bisa jadi 3 paragraf, jadi 1 halaman itu saya salin. Pas dibaca itu langsung mengena di hati. Cara penulisnya itu. Nah itu tergantung kita masing-masing saja. Kalau memang tujuannya tidak untuk tugas ataupun resensi dan sebagainya, ya suka hati saya baca buat manfaat diri saya apa, nah itu poin-poinnya saya tarik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair untuk pertanyaan yang ketiga. Masih ada 1 pertanyaan lagi, boleh ya? Boleh Bu. Terakhir insya Allah.
Dari Ummu Atar di Bandung, izin bertanya Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz dan Amin. keluarga. Amin. Allahumma amin. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa satu buku itu bisa ditopang oleh 10 buku lainnya. Ini mengingatkan saya saat dulu membuat makalah atau skripsi Ustadz. Tapi Hmm, Masya Allah ini memang jadi membuka mata karena jadi ada masalah yang kita angkat dan dari bahasan buku lainnya jadi penopang sehingga ilmu menjadi kaya dan jadi menemukan banyak solusi. Pertanyaannya, apakah memang sebaiknya setelah membaca semua buku itu kita rangkum dulu, kita rangkum lalu menuliskannya, Ustadz? ya, baik Bu. Yang pertama, memang buku ditopang oleh buku. Biasanya yang namanya buku itu dia sudah menjelaskan hal-hal rumit yang ada di dalam buku itu. Itu satu. Nah, permasalahannya adalah ini terutama kalau kita baca buku sejarah. Ini kalau dari pengalaman saya kalau baca buku sejarah, ada kalimat yang saya nggak ketemu artinya di bahasa Indonesia. Misalnya ada kata imarah tuh di Turki. Imarah ini yang saya paham di bahasa Arab tuh imarah itu artinya gedung. Tapi kalau dimasukkan makna gedung di buku ini nggak masuk. Akhirnya saya buka tuh sejarah Turki sampai ke Eropa ke sana itu dia punya nama Emirat ternyata. Saya googling tuh. Dari googling itu saja itu seharian habis sudah. Saya padahal satu paragraf belum selesai. Satu paragraf belum selesai. Jadi untuk hal-hal seperti itu, terutama buku sejarah ya. Buku sejarah itu kan ada gap antara saya dengan sejarah yang saya baca, kemudian saya di Indonesia dengan daerah yang saya nggak tahu di mana. Nah, itu ada gap yang besar. Tapi kalau buku-buku yang tidak ada seperti itu nggak wajib juga. Kadang-kadang di buku itu sudah dijelaskan rinciannya, sudah dijelaskan penjelasan-penjelasan dari hal-hal rumit yang ada di buku itu. Nah, yang penting juga untuk kita catat mungkin beberapa hal yang kita bingung, beberapa hal bingung dicatat. Nah, kalau itu nomor 2 ya, nomor 2 penting. Kadang-kadang ada yang bingung juga. Itu kadang-kadang kita bingung di bab 1, ternyata setelah selesai membaca bukunya, itu kebingungan itu terjawab di bab 5 misalnya. Kadang seperti itu. Nah, jadi yang penting dicatat memang poin-poinnya. Kalau saya sarankan kalau ibu-ibu ya kalau memang kita nggak punya kewajiban membaca apapun, misalkan kita catat adalah poin-poin yang paling mengena dengan diri kita. Itu kita ingin desain seperti kita baca Quran kan. Quran itu kan sebenarnya Allah bicara dengan setiap individu kita. Sampai Quran mengatakan wa fihi zikrukum kata Allah dalam Quran. Dan fihi dan pada Al-Quran itu dalam Al-Quran itu ada sebutan kalian. Dan Allah nggak menyatakan anta Muhammad tapi kum antum. Antum itu berarti kalian, engkau Muhammad dan semua umat. Dan dalam Al-Quran itu Allah setiap kisah kita dan betul. Saya ketemu dengan beberapa orang, beberapa teman, terutama anak-anak muda, anak-anak yang baru kerja, dia stres dan sebagainya. Apa bang baiknya ayat Quran yang saya baca bang? Ayat apa yang cukup luar biasa lah. Saya pikir dalam hati semua ayat luar biasa yang ngomongnya Allah. Ya udah gini aja, antum pulang, antum wudhu atau cari waktu yang pas lagi dalam keadaan wudhu. Nah itu antum buka Quran. Ayat apa bang? Ayat apapun. Ayat ya buka aja apapun, buka aja random. Antum baca 2, 3, 4 ayat, kemudian baca terjemahannya, kemudian renungi. Dan ternyata besoknya minggu depan balik lagi ketemu, iya bang ini ayat kok relate sekali. Nah, relate-nya karena yang bicara itu Allah. Dan itu beda ketika kita baca Quran dengan hati yang penuh, dengan tidak. Kalau baca Quran itu kita mengatakan hidup bermasalah, terus kita baca ayat yang setiap hari kita baca ayat yang Ar-Rahmanir Rahim. Baca terjemahannya, baca ulama menjelaskan itu Ar-Rahmanir Rahim apa ya? Hidup saya yang bermasalah ini diatur. Yang mengatur hidup saya itu siapa sebenarnya? Ya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Wong kita masuk bis bisa nyaman kok walaupun kita nggak kenal dengan supirnya. Naik pesawat bisa tenang walaupun nggak kenal sama pilotnya. Masa hidup di dunia ini kita panik, bisa stres. Sementara kita tahu yang mengontrol itu, yang mengendalikan hidup kita itu Allah yang ketika menyebut namanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah itu ayat yang berulang kali kita baca, tapi ketika kita renungkan, kita berhenti dulu, tadabbur itu beda. Nah kita membuat Quran itu, melihat Quran itu dari sudut pandang bagaimana Quran itu bicara kepada diri saya. Nah, kalau baca buku, ya saya pengennya saya baca buku ini bicara ke saya apa manfaat yang saya bisa terima. Dan ketika poin itu dapat, saya tuliskan poin-poin itu. Dan nulis itu buat saya nggak saya batasi, bebas. Mau main mapping boleh, mau PowerPoint-nya boleh, mau kisi-kisinya monggo, resensinya silakan, mau poin-poin penting yang sangat relate dengan saya itu nggak apa-apa. Jadi bebas, tergantung keadaan saja. Kalau saya keadaannya untuk membaca untuk diri saya, untuk manfaat untuk diri saya atau keluarga saya, maka poin-poin pentingnya saya ambil. Gitu, Ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair, Ustadz Rian. Ya dari jawaban tadi yang paling inti memang satu kita mengingat
apa alasan kita baca buku itu, terus ketika kita selesai baca buku itu, kita ambil yang itu buat kita amalkan ya. Tepatnya Ya, kayak gitu ya Ustaz ya, yang ya, lebih mudah itu, apalagi buat ibu-ibu yang rempong-rempong. Ya seenggaknya dari satu buku udah ada, apa. Baiklah, alhamdulillah jazakumullah khair, atas pertanyaan yang disampaikan oleh para ibu, pada para shohibuk ya. Dia sebutannya shohibuk ini, Masya sahabat Allah. buku, masyaallah, Sohibuk, yang sahabat sudah ibu-ibu. seperti itu, yang sudah menyampaikan pertanyaan dan alhamdulillah jazakumullah khair kepada Ustadz Fitrian yang sudah menjawab. Namun sebelum menutup ini kami minta, Ustadz Fitrian menyampaikan kalimat penutup, terkait yang untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah ini akan rutin per 2 bulannya. Jadi untuk ini mohon diberikan kalimat penutup untuk kami. Baik, Bu Silakan Ibu. Ustadz. Insya Allah. Nih, saya bersyukur kalau ada komunitas ibu-ibu yang membaca buku. Kenapa demikian? Karena Dr. Muhammad Al-Ghazali itu pernah mengatakan kalau Barat itu yang dia serang dari Muslimin adalah laki-laki, maka yang rusak satu orang. Tapi kalau yang dia serang adalah perempuan, yang rusak satu keluarga. Jadi kenapa? Artinya apa? Kalau perempuan rusak, yang rusak satu keluarga, artinya di sisi lain, kalau perempuan baik, yang baik itu bukan satu orang, satu generasi yang baik. Maksud saya adalah ketika para ibu membaca, hal yang mahal itu bukan saja ibunya membaca buku, bukan. Ada hal yang lebih mahal dari itu yang saya lihat adalah ketika anaknya menyaksikan seumur hidupnya dia lihat ibunya kalau ada waktu luang, kalau nggak ngapa-ngapain, dia habiskan waktunya dengan membaca. Buat anak-anak ketika dewasa itu memori yang sangat mahal. Memori yang sangat mahal itu hal yang luar biasa penting. Kita hari ini waktu zaman kita kecil, kita pasti pikiran kita, karena dicekoki dengan itu terus, pasti yang namanya ibu pergi ke pasar, bapak membaca koran. Akhirnya kita gede nggak pernah baca buku, nggak berkualitas hidup kita. Karena dari kecil itu ya, yang namanya ibu pasti pergi ke pasar, bapak pasti membaca koran. Dan benar, ketika gedenya itu anak, bapaknya main HP, ibunya kerja banting tulang. Terjadi hari ini. Karena hal yang kecil, kira-kira remeh ketika anak-anak kecil itu, ternyata ketika besar, itu menjadi alam bawah sadarnya itu mengakar. Gitu. Jadi hari ini kelihatan laki-laki itu santai-santai, bisa jadi karena didikan awalnya karena bapak baca koran, ibu pergi ke pasar, dan banyak kita dapati seperti itu. Nah, hal yang saya lihat ketika ibu-ibu mulai membaca buku, artinya kita tetap tahu prioritas ya. Prioritas pertama itu memang anak dan suami. Itu prioritas pertama untuk para ibu. Itu lebih mulia daripada apapun. Saya kemarin kajian Sanuman itu saya beli tiket 2, satu buat saya, satu buat istri. Kemudian saya lihat kayaknya anak saya nggak bisa ditinggal. Terus saya bilang prioritas kita pertama itu adalah anak-anak. Maka saya yang berangkat. Tugas saya lah, ya nanti diskusi lah, ada pillow talk lah sama istri, ngobrol-ngobrol dengan istri tentang apa yang saya pelajari. Jadi kita tahu prioritas pertama dulu, jangan sampai buku itu mengalahkan prioritas yang lain. Prioritas nomor 1 kita itu kepada Allah, dan turunannya adalah kepada keluarga kita, pada suami dan anak-anak. Baru setelah itu, ketika ada waktu luang kita baca, dan itu akan menjadi memori yang mahal bagi anak-anak. Dan semoga tujuan kita membaca buku ini, saya kembalikan ke awal, tujuannya adalah Allah harap kita perintahkan kita untuk membaca Iqra, maka tujuan kita untuk membaca itu. Dan semoga dengan kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita membaca dengan nama Rabb kita, Allah mudahkan kita untuk semua kebaikan untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, untuk keluarga kita, dan untuk negeri ini. Demikian ibu-ibu semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Fitrian yang sudah menyampaikan dan menutup pembahasan kita hari ini dengan nasihat yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baiklah, mungkin itu saja ya, waktu sudah lewat 10 menit dari apa yang kita jadwalkan. Saya selaku host MC mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Ustadz Fitrian dipersilahkan meninggalkan Zoom. Baik. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izin saya mengakhiri Zoom ini, ibu-ibu semuanya. Jazakumullah khair. Khairan katsira, mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat. Amin. Amin.